jadi amunisi, jadi senjata untuk kita semua. Thank you Pak Rusli. Oke, Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Rusli bilang, kita akan masuk ke acara yang tentunya juga sudah kita tunggu bersama-sama, Motivational Power Session Zero to Hero oleh seorang entrepreneur, influencer, dan educator Miss Mary Riana. Dalam waktu singkat setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun. Melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan kisah hidup Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui banyak cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Mary Riana juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak dan remaja. Selain itu, Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscriber dan followers-nya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita panggil Mary Riana, saya mau informasikan bahwa pada sesi ini kita akan buka sesi interaktif tanya-jawab. So, Bapak Ibu bisa mulai tulis pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A. Nanti akan dijawab langsung oleh Miss Mary Riana. Tentunya kita akan pilih beberapa pertanyaan karena keterbatasan waktu kita nggak akan bisa bacakan semua, tapi setidaknya Bapak Ibu bisa persiapkan pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A. Oke Bapak Ibu, sebelum kita panggil, mari kita saksikan video berikut ini. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu diantaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi ilmu. Apa yang dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali hidup. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I'm Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, kerja keras, solusi. She's such an inspiration to a lot of people. Ada Yura, ada Ria, ada LDP, ada Cameo. Seru banget, inspiratif banget. Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Saya pasti bisa.
Prudential Indonesia. Mari bersama dengan saya kita sambut Mary Riana. Hai Prudential Indonesia, mana semangat dan suaranya? Wow, luar biasa. It's my honor, senang banget hari ini saya bisa hadir di sini untuk menyapa Anda semua dan juga berbagi kepada Anda semua. Dan saya bisa bilang nih, Anda semua adalah 5.000 orang pertama yang luar biasa yang bisa hadir di sini. Yang saya yakin ini adalah sesuatu hal yang sangat spesial yang nggak akan pernah bisa Anda dapatkan dimanapun juga. Karena only for Prudential Indonesia, today I'm going to share something that I will never share in other company, oke? Jadi luar biasa ya, oke. Nah, jadi siapa dari Anda yang datang ke sini karena ingin belajar lebih banyak lagi? Tulis di kolom chat bilang saya. Wow, banyak ya. Oke, siapa dari Anda yang datang ke sini karena Anda ingin bisa lebih sukses lagi? Oke, lebih banyak lagi. Nah, sekarang siapa dari Anda yang datang ke sini cuma karena pengen ketemu dengan saya? Wow, banyak ya. Thank you, terima kasih buat supportnya, terima kasih juga untuk antusiasnya ya. Dan saya ngeliat dari kemarin nih udah banyak banget yang nggak sabar, termasuk juga saya bener-bener nggak sabar untuk bisa menyapa dan berbagi dengan Anda. Dan sebelum saya berbagi, oke, saya pengen bilang dulu ya, again like I said, menurut saya Anda semua adalah orang-orang sosok yang paling beruntung, and then you really have to thank Prudential untuk bisa memberikan kesempatan ini dan platform ini. Karena kenapa beruntung? Karena kalau biasanya mungkin Anda datang ke seminar Mary Riana, mungkin ngelihat Mary Riana dari kejauhan gitu ya. Tapi sekarang jarak antara saya dan Anda itu cuma beda 2 jengkal doang nih. So all of you have a VIP seat ya, tempat terbaik. Anda bisa belajar, kita bisa seru-seruan, dan yang paling pasti kita akan menyiapkan mental mindset untuk memberikan yang terbaik di tahun 2020 ini. I'm very sure this 2020 will be our best and unforgettable year. Bukan hanya untuk saya dan beberapa orang saja, tapi untuk kita semua, asalkan kita percaya. Setuju? Setuju. Oke. Nah, kalau gitu berarti saya pengen tes dulu energinya seperti apa. Coba ya, masih inget nggak nih yelnya nih? Oke, jadi yel saya dulu ya. Jadi kalau saya teriak Indonesia, saya ingin Anda semua dengan penuh semangat kepalkan tangan ke udara dan teriak pasti bisa. Oke? Indonesia pasti bisa. Oke, karena sekarang virtual, jadi pasti bisanya tulis di kolom chat. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Oke, kalau gitu Prudential semangat pagi. Pagi. Dan apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes pastinya ya. Oke, nah kenapa saya selalu memulai sesi saya dengan energi? Karena saya percaya banget bahwa antara energi dan rejeki itu hubungannya erat banget ya. Jadi ini teman dekat banget antara si energi dan si rejeki. Jadi kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya pun juga kecil dan melempem. Oke? Yes. Nah, kenapa? Karena again, success requires energy. Sales requires energy. Dan bagi saya sebenarnya sales is about transferring energy. Whoever have the most energy will win the sales. Siapa yang energinya paling besar, dia yang akan bisa memenangkan sales itu gitu. So it's all about energy. Jadi siapa dari Anda di sini ingin mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar lagi khususnya di tahun 2020? Tulis di kolom chat bilang saya. Oke, berarti kalau pengen rezekinya besar, energinya juga harus besar. Oke, nggak peduli berapapun tanggalnya, nggak peduli apapun keadaannya, harus tetap optimis. Amin? Amin. Oke, tulis di kolom chat energi. Yes. Thank you. Nah, dan seperti tadi saya bilang, hari ini saya sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk kalian semua, because Prudential is a really special company for me, and all of you are very special for me as well. Di hidup ini ada
tanggal-tanggal atau tahun-tahun yang pastinya nggak akan pernah kita lupakan ya. Salah satu tahun yang tidak pernah saya lupakan adalah tahun 2004. Lebih tepatnya bulan September 2004. Dan saya masih ingat banget di bulan September 2004 itu adalah pertama kalinya saya kembali ke Indonesia dan berbicara di depan ribuan orang Indonesia. That is for my very first time. Itu untuk pertama kalinya. Dan saya masih ingat banget begitu sampai kembali ke di Bandara Soekarno-Hatta, terus habis itu saya langsung menuju ke gedung BPPT kalau nggak salah di Tamrin ya, gedung BPPT di situ. Dan begitu saya masuk keluar lift, di situ sudah ada lautan orang Indonesia, lautan peserta, dan itu adalah sesi Prudential. Yes, my first big audience, lebih dari 1.000 orang. Itu the very first time saya kembali ke Indonesia dan membagikan di depan ribuan orang. It was actually Prudential event. Dan saya masih ingat banget waktu itu kapasitasnya sebenarnya kalau BPPT itu mungkin kayak cuma 2.000-an lebih lah ya, 2.000-an lebih. Tapi saya ingat pada hari itu tuh hampir 4.000 orang, di bawah penuh, di atas penuh, jalanan semua penuh dengan kursi, penuh dengan manusia. Dan pada saat itu I was very nervous. Kenapa? Karena pada saat itu, again, like I said, Prudential itu selalu mengundang the best of the best dari setiap negara untuk bisa datang dan share. And at that time, I was the number one in the company. Ya, I was the top sales in the company, merepresent Singapura pada saat itu. Dan akhirnya diundang ke Indonesia and sharing about my experience, sharing strategi dan sharing tips. I was very nervous, saya nervous banget. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa untuk berbicara di depan begitu banyak orang, apalagi dengan bahasa Indonesia. Kalau di Singapura mungkin pada saat itu saya sudah mulai terbiasa untuk mengajarkan atau nge-train pakai bahasa Inggris ya. Jadi saya ingat banget tahun 2004. By the way, ada nggak ya yang dari Anda pernah sempat hadir di acaranya waktu itu? Saya ingat banget, jadi pada saat itu saya berbicara pakai bahasa Inggris, bayangkan ya, karena saya nggak yakin bahwa bahasa Indonesia saya bakal bagus, jadi saya speak in my comfortable language at that time, yaitu bahasa Inggris, dan ada penerjemahnya, bayangkan. Ya, dan sampai di tengah-tengah saya berpikir ya udahlah kalau gitu saya ngomong sendiri aja. But it was a very very unforgettable moment. Masih ingat banget ada Pak Rinaldi juga di sana, dan itulah saat dimana saya merasa bahwa I've made the right choice. I've made the right choice in my life, bahwa saya telah membuat pilihan yang tepat dalam hidup saya. By the way, buat Anda yang ada di tempat itu tahun 2004 bulan September di gedung BPPT, dan kalau Anda duduk mendengarkan saya pada saat itu, boleh ya kirim foto-fotonya ya, because I have no memory at all. Saya nggak ada foto dokumentasi sama sekali. Ntar bisa di DM di Instagram ya, di mention ke saya, oke? Thank you so much. Oke, nah like I said, itulah disitulah saya sadar bahwa I've made the right choice, pilihan dalam hidup. Kalau saya bisa cerita kepada Anda semua, apakah ketika Anda sekarang berada di Prudential menjadi agency leader, ya, menjadi financial consultant, menjadi agen asuransi gitu, apakah ini cita-cita Anda dari lahir? Apakah Anda pernah kalau pagi kecil gitu ya, terus udah gitu ibu guru nanya, anak-anak kalau sudah besar mau jadi apa? Ibu guru, saya pengen jadi agency leader di Prudential Indonesia. Apakah pernah? Enggak ya. Pernah kepikir nggak? Pernah terbayang? Sama sekali enggak ya. Mungkin nggak pernah kepikir sama sekali. Again, sama. Saya pun juga seperti itu. Oke, tapi hari ini sebelum saya menceritakan lebih banyak lagi tentang skill, tentang strategi, ya, tentang mindset, saya merasa bahwa penting untuk kita menyadari kembali, back to the main thing. Why you are here? Kenapa sih Anda berada di industri ini? Dari begitu banyak pilihan pekerjaan yang ada di luar sana, apa yang membuat Anda memilih ya untuk berada di sini dan menjalani dan menekuni apa yang Anda lakukan sampai hari ini? Kalau kita mendengar, ya dari tadi saya juga mendengar pembicaraannya, dan kita semua tahu setiap hari kita selalu berbicara tentang krisis, ya, dan kita bilang bahwa hari ini adalah krisis, banyak kesulitan di mana-mana, banyak krisis di mana-mana. Saya bisa bilang kepada Anda bahwa Mary Riana ada karena
sebuah krisis. Kalau nggak ada krisis, nggak ada yang namanya Mary Riana. Kalau nggak ada krisis, nggak ada tuh yang namanya wanita tangguh seperti Mary Riana. Dan ini mungkin satu hal yang saya harus ingatkan kepada Anda semua ya, bahwa di saat sulit seperti ini mungkin kita ngelihat kiri kanan dan mungkin Anda berpikir gimana mau jualan Miss Mary? Susah ya, orang pada banyak yang nggak mau ketemu, ya kan, bisnis pada tutup, omset menurun, banyak yang bangkrut gitu, dan itu adalah fakta. Saya nggak menilai hal itu, menurut saya benar, itu adalah fakta, oke? Tapi saya ingin menunjukkan fakta yang berbeda. Coba sekarang saya tanya kepada Anda, oke? Banyak yang bilang nih, karena ekonominya buruk, makanya susah jualan. Karena ekonominya buruk, susah ngerekrut, susah achieve target. Coba sekarang saya tanya, ada nggak orang yang Anda tahu mau ekonominya buruk, mau ekonominya bagus, tetap aja nggak bisa jualan, tetap aja nggak bisa rekrut, tetap aja nggak pernah achieve target? Ada nggak orang-orang seperti itu? Banyak ya, wow banyak tuh ya. Pak Agus bilang banyak, Pak Cipta juga bilang banyak. Ada, yes. Mau situasinya ekonominya bagus kayak mau banyak support, tetap aja nggak bisa jualan, tetap aja nggak bisa rekrut, tetap aja nggak achieve target. Tapi sebaliknya, saya tanya, ada nggak orang-orang yang walaupun ekonominya buruk, sesulit apapun keadaannya, tetap aja bisa jualan, tetap aja bisa ngerekrut, tetap aja achieve target, tetap aja bisa MDRT dan juara, dapat award masuk TV. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada ya, dan Anda adalah salah satunya. Setuju? Oke, tulis di kolom chat bilang saya adalah seorang juara. Oke, nah again, nah apa yang saya ingin tunjukkan? Yang saya ingin tunjukkan bahwa keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Again, keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Coba ya, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Nah, ini dia. Oke, keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Karena situasi dan hasil itu berbeda. Oke, tergantung apa? Tergantung bagaimana respons kita. Yang benar adalah ini. E plus R equals to O. Keadaan yang buruk, tapi kalau respons kita positif, maka hasilnya pun juga akan positif. Keadaan sebagus apapun, tapi kalau respons kita suka mengeluh, suka marah, nggak mau ini, nggak mau itu, tetap aja hasilnya juga akan negatif. Jadi bukan keadaannya yang akhirnya menentukan nasib kita, tapi bagaimana respons kita terhadap keadaan itu. Itulah yang nantinya akan mengubah nasib kita. Oke, nah, oke. Jadi balik lagi ke cerita tadi ya. Apa yang membuat saya terjun ke industri ini? Oke, mungkin saya kilas balik dulu. Ada sebuah foto yang ingin saya munculkan. Bisa saya munculkan fotonya? Bisa ya, oke. Hari ini kita akan kilas balik ya, dan saya akan menunjukkan banyak banget foto-foto eksklusif yang saya nggak pernah tunjukkan, oke. Nah, jadi kita mulai dari ini dulu ya. Ini Anda pasti udah pernah lihat foto ini, oke. Nah, ini adalah, ayo ada yang tahu? Ini adalah cuplikan dari film Mary Riana, dan ini adalah Chelsea Islan ya. Jadi pada saat itu Chelsea Islan memerankan Mary Riana muda. Dan ini adalah momen penting dalam hidup saya, karena ini adalah momen ketika saya ulang tahun ke-20. Oke. Nah, kilas balik sedikit. Kalau tadi saya bilang berawal dari sebuah krisis. Nggak ada Mary Riana kalau nggak ada yang namanya krisis. Kebalik ya, nggak ada yang namanya, betul, karena Mary Riana terbentuk dari sebuah krisis. Jadi tahun 98 ada krisis di Indonesia dan ada kerusuhan di Jakarta, keadaan yang kacau balau pada saat itu, dan akhirnya karena orang tua saya sangat mengkhawatirkan keselamatan saya, masa depan saya, dan akhirnya mereka meneruskan pendidikan saya di Singapura. Tinggal di Singapura sendiri, jauh dari orang tua, penuh dengan keterbatasan, hutang sana sini, bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau saya bisa bilang pada saat itu, banyak orang, mindset saya pada saat itu adalah mindset ABC. Oke, ya ini penting ya, karena selama mungkin 1,5 jam ke depan saya akan sering kali memberikan formula ini, ABC. Oke, semua catat, tulis ABC ya. Oke, nah ABC untuk para loser, orang-orang yang biasa, biasanya di saat keadaan susah, yang pertama A-nya mereka akan marah. Marah dengan keadaan, marah dengan situasi, marah dengan semua orang. Oke, ini biasanya yang pertama. B yang kedua adalah blaming. Biasanya bukan hanya mereka marah, mereka kemudian menyalahkan keadaan.
Kenapa saya belum sukses? Bukan salah saya, salah manajernya sih yang nggak pernah ngetrain saya. Kenapa saya belum sukses? Bukan salah saya, salah suami saya sih nggak mendukung saya, ya kan? Semua disalahkan kecuali dirinya sendiri. Oke? Nah, perhatikan, apakah Anda sering mendengarkan kemarahan-kemarahan dan penyalahan-penyalahan di beberapa bulan terakhir ini? Oke, semoga itu bukan Anda ya. Dan C yang terakhir itu adalah komplain. Oke, nah jadi biasanya komplain ya, suka marah sana, marah sini, dan komplain sana, komplain sini. Oke, so I was like that. Jadi ketika waktu itu saya di Singapura dan berada di tengah-tengah krisis, saya nggak terima dengan keadaan, saya selalu membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, saya merasa hidup ini nggak adil banget ya, hidup itu kok saya merasa nggak adil banget, kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin, sedangkan saya harus susah-susah, ngumpet-ngumpet, makan roti di toilet pada saat itu. Saya merasa hidup saya tuh sulit banget, oke? Nah, tapi again, satu hal yang mengubah hidup saya adalah ketika saya ulang tahun ke 20. Kalian udah pernah nonton filmnya pasti tahu film ini, oke? Tapi saya ingin tunjukkan foto aslinya, ya, foto aslinya, ya. Penasaran? Bisa saya puterin foto aslinya? Oke, nah ini adalah foto aslinya ketika saya ulang tahun ke 20. Oke, yes. Mirip nggak dengan yang sekarang? Beda ya. Oke, mirip nggak dengan Chelsea Islan? Yes, jelas pasti berbeda ya. Orang itu kan artis ya, ini bukan. Nah, tapi apa yang saya ingin tunjukkan dari foto ini? Karena again, ini adalah momen penting di hidup saya, oke? Di mana pada saat itu saya memutuskan untuk tidak memfokuskan pada keadaan saya sekarang, tapi memfokuskan akan masa depan saya. Ini adalah momen di mana saya memberanikan diri untuk berani bermimpi besar. Terus terang 1-2 tahun pertama saya di Singapura penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kesulitan. Dan saya udah benar-benar bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, saat saya ulang tahun ke-20, di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan. Saya berhenti untuk mengasihani diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, jadi saya kasih waktu berapa tahun? 10 tahun ya. Sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang sukses. Itulah mimpi cita luar saya pada saat itu. Dan berawal dari sebuah mimpi. Di saat itulah saya mengubah my ABC. Di saat itulah saya mengubah ABC yang awalnya angry, blaming, and complaining menjadi ABC yang baru. And ABC yang baru harap dicatat karena ini penting. Selama 1,5 jam ke depan saya akan terus-menerus merefer kepada hal ini. Yang pertama adalah attitude. What is your attitude? Bagaimana sikap Anda? Pada saat itu, saya memilih untuk memiliki sikap yang positif, yang optimis. Saya memilih untuk tidak lagi mengeluh, ya, tapi saya memilih untuk bisa mengapresiasi apa yang saya miliki, mensyukuri apa yang masih ada pada saat itu. Saya memilih untuk melihat hidup ini dari hal-hal yang baik. Karena saya tahu dengan pikiran yang baik, hati yang baik, dan action yang baik, hasilnya pun pasti akan baik. B. I change my blaming into belief. Saya percaya. Kalau tadi Pak Rusli bilang believe, yes, I truly believe that your belief is very important. Saya percaya bahwa masa depan saya jauh lebih indah dari keadaan sekarang. Saya percaya bahwa saya punya kekuatan untuk bisa mengubah masa depan saya, mengubah nasib saya. Saya percaya bahwa selama saya masih punya harapan, disitulah saya masih punya masa depan. And that's is something that I personally believe. Itulah satu hal yang saya yakini. Dan yang paling penting, nggak ada gunanya kalau kita punya sikap positif, punya belief yang positif, tapi kalau kita tidak make the right choice. Dan pilihan saya pada saat itu adalah untuk mencoba, berani mengambil langkah, berani mencoba sesuatu yang baru. Saya memilih untuk tidak lagi bertahan, tapi untuk berjuang. Tahu bedanya bertahan dan berjuang? Kalau sebelumnya saya terlalu bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu, bertahan ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Mau sesabar apapun saya bertahan,
mau setabah apapun saya bertahan, saya nggak mungkin bisa mengubah hidup saya. Saya harus berjuang. Dan yang saya maksud dengan berjuang, berarti saya harus berani melangkah, berani mencoba hal yang baru, berani melakukan hal-hal yang orang lain nggak pernah lakukan. Dan that's the choice that I made at that time. Oke, itulah ABC saya. Dan bagaimana dengan ABC Anda? Okay? Made the right choice. Focus on the vision, not your current condition. Di saat-saat sulit, coba kita fokuskan ke hasil akhir yang akan kita dapatkan setelah kita melalui hal yang sulit ini. Jangan fokus kepada masa sulitnya. Oke? Nah, but we all know, bahwa setelah, bukan berarti begitu kita punya mimpi, terus abis itu kita punya semangat, terus tiba-tiba semua jadi gampang ya. Tidak semudah itu, Ferguson. Oke, jadi kalau saya bisa bilang 1 tahun pertama itu belum ada pencapaian yang besar dalam hidup saya sama sekali. Saya sekali nggak tahu harus ngapain, sama sekali harus nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, tapi saya masih ingat banget, ini turning point-nya apa yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk terjun ke dunia sales. Oke, nah dan ini adalah fotonya. Oke, nah saya ingin tunjukin lagi. Nah, oke, ini adalah 1 tahun kemudian, ini tahun 2001, waktu itu usia masih 21 tahun. Mirip nggak dengan yang sekarang? Beda ya, beda banget ya. Oke, nah jadi seperti saya bilang, nggak pernah kepikiran saya bakalan terjun ke bisnis jasa keuangan, menjadi financial consultant, menjadi bagian dari Prudential, sama sekali nggak pernah kebayang. Kayak ada yang bilang, waduh masih culun. Oke, thank you. Terima kasih atas kejujurannya, Pak Harun ya. Oke, nah tapi cita-cita saya, kalau saya bisa sharing, cita-cita saya waktu kecil itu apa? Saya pengen banget jadi insinyur elektro. Jadi kalau waktu SD, ibu guru nanya, anak-anak kalau sudah besar mau jadi apa? Saya biasanya yang duluan angkat tangan dan bilang, ibu guru, saya pengen jadi insinyur elektro. Itu cita-cita saya udah dari kecil ya. Kenapa? Karena saya terinspirasi banget dengan papa. Papa itu insinyur elektro dan saya pengen banget bisa menjadi seperti dia. Oke, so he's my inspiration. Jadi makanya saya kuliah jurusan teknik elektro dan lulus sebagai sarjana teknik elektro. Ini adalah foto ketika saya waktu itu magang di tingkat 3 magang ya. Jadi saya magang di salah satu perusahaan semiconductor di Singapura. Nama perusahaannya Micron Center. Pada saat itu ini meja saya, itu saya lagi bikin programming. Saya dulu, wah ahli banget programming ya, mau bahasa apa? Bahasa C, bahasa C++, mau Linux mau bahasa apapun juga ya, semua bisa saya kerjakan. Oke, nah tapi saya magang 6 bulan pada saat itu, kerja di perusahaan, it's a great company. Tapi di situ saya sadar bahwa ternyata kalau saya benar-benar serius ingin mewujudkan mimpi saya, kebebasan finansial sebelum usia 30 tahun, bayar hutang, saya nggak mungkin bisa mendapatkan semua itu kalau saya hanya bekerja biasa 9 to 5 menjadi seorang insinyur elektro di Singapura. Kenapa? Karena pada saat itu saya buat perhitungan ya. Jadi saya buat perhitungan kalkulasinya sendiri. Sebagai seorang fresh graduate begitu lulus kuliah sarjana, kalau saya kerja gaji saya minimum $2.500. $2.500 berarti sekitar 25 juta rupiah. Lumayan ya. Oke. Nah, tapi kan di Singapura butuh biaya hidup ya. Jadi anggap aja literally saya punya biaya hidup $1.000. Oke, di minus saya juga harus ingin membantu orang tua dan seterusnya. Jadi pada saat itu saya membuat hitung-hitungan dan ternyata sisanya hanya cuma $500 setiap bulan untuk tabungan saya. Nah, tapi masih ingat saya masih punya hutang yang harus saya bayar pada saat itu 40.000 Singapura dolar. Dan kalau saya hitung setiap bulan, kalau semua gaji saya setiap bulan saya pakai untuk bayar hutang, itu butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk bayar hutang-hutang itu. Dan pada saat utangnya lunas, usia saya udah 40 tahun lebih, saya masih nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, karena semua uang tabungannya buat bayar utang. Oke, dan saya sama sekali nggak akan punya namanya kebebasan finansial. Jadi disitulah trigger awal mulanya, yang saya berpikir kalau gitu saya harus berani melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, dan akhirnya begitu, ini kan tingkat 3 ya, begitu tingkat 4 balik ke kuliah, saya pengen banget jadi entrepreneur. Jatuh bangunnya banyak ya, saya nggak perlu ceritakan di sini, ditipu orang juga pernah, wah pokoknya banyak sekali kesulitan. Nah, sampai singkat cerita saya memutuskan untuk terjun ke dunia sales. Kenapa? Karena setelah membuat perencanaan, setelah melakukan research dan mempelajari, sales adalah satu-satunya kesempatan terbesar saya pada saat itu. Oke. Dan untuk Anda berpikir
iya Miss Mary cocok masuk sales, karena kan Miss Mary good looking, cocok Miss Mary masuk sales, pasti jago jualannya. Miss Mary kan confident gitu ya, bisa ngomong, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya itu sekarang, zaman dulu, wow jauh sekali berbeda, jauh sekali berbeda. Saya kasih lihat fotonya ya, oke? Ini foto aslinya nih, begitu saya lulus, oke? Ini adalah foto aslinya. Tada! Astaga, jadul ya. Aduh, kayaknya saya yakin nih ada 5.000 orang yang hari ini bakalan seneng banget karena ngeliat foto-foto jadul yang jarang saya publish. Oke, nah jadi tapi saya pengen menunjukkan foto ini, kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Anda semua bahwa ketika saya pertama kali mulai dan terjun di bidang sales ya, menjual asuransi, menjadi financial consultant dan seterusnya, saya bukan orang yang wow, good looking, confident, yang jago banget ngomong ya, yang apa namanya, yang selalu punya teknik skills ya, semua cara handling objection dan seterusnya. No. Saya hanyalah anak lulusan biasa yang masih ingusan, yang nggak punya kenalan siapa-siapa, oke? Yang seperti ini gitu. Jadi it's not easy. But again, I remember my ABC. Kalau saya bisa bilang pada saat itu banyak orang yang meragukan dan bilang kayaknya mendingan jangan deh Mary, nanti ya pokoknya banyak hal-hal negatif yang diucapkan ke saya pada saat itu. But I always choose a positive attitude. Saya selalu memiliki sikap ya untuk optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi selalu bisa melihat yang terbaik apapun situasinya. Saya percaya bahwa apa yang orang lihat itu bukan apa yang saya lihat. Kalau saya bisa bilang mungkin seperti ini, positive self-image is something that is very very important. Kesalahan terbesar seorang sales, kenapa dia nggak bisa jualan, kenapa seorang leader nggak bisa ngerekrut, bukan karena dia nggak punya skill, bukan karena dia nggak tahu caranya, tapi the biggest mistake is when they are not proud about their job. The biggest mistake, kesalahan terbesar adalah ketika seorang sales tidak memiliki citra diri yang positif terhadap dirinya, terhadap pekerjaannya. And that's the biggest mistake. Kalau Anda nggak bisa menghargai pekerjaan Anda, bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai pekerjaan Anda? Kalau Anda tidak bisa menghargai diri Anda sendiri, bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai diri Anda sendiri? And I always love this picture karena menurut saya, ya mungkin pada saat pertama kali saya mulai, saya seperti itu ya. And this is the real catwalk. Catwalk yang sesungguhnya tuh bukan catwalk yang di fashion show, tapi seekor kucing yang mungkin kesannya kayak masih lugu, nggak ngerti apa-apa ya kan, berhadapan dengan berbagai macam herder yang mungkin siap menerkam. Tapi pada saat itu, banyak orang yang nggak tahu bahwa inside of me, I make a choice. Saya memilih untuk percaya dengan diri saya sendiri, walaupun orang lain nggak percaya dengan saya. Have a positive strong image, have a positive self image. Seperti ini ya, mungkin orang lain lihatnya kucing, tapi ketika saya mengaca, saya melihat diri saya adalah seekor singa. Ini bukan halu, sama sekali bukan, ini bukan halu, tapi ini about optimism. This is about appreciating yourself. And I can tell you this, dengarkan ucapan saya baik-baik ya. You are nobody until you treat yourself as somebody. Kamu tuh bukan siapa-siapa sampai kamu menganggap bahwa diri kamu berharga. Sampai kamu menganggap bahwa diri kamu bisa, diri kamu mampu, diri kamu itu luar biasa. Baru orang lain akan bisa melihat diri kamu yang luar biasa, diri kamu yang sesungguhnya. So again, sekarang saya berhadapan dengan 5.000 orang lebih. It's not about your skill, but it's about your positive image. Ketika Anda mempresentasikan, ketika Anda meng-approach teman Anda, ketika Anda meng-approach calon prospek, do you approach them with confident, dengan keyakinan, dengan rasa bangga, atau Anda meng-approach dengan agak rasa nggak enakan, malu, atau minder, It will change the whole thing. It will change the whole mindset. Nah, hargailah diri Anda sendiri. Nah, jadi singkat cerita, saya lulus kuliah dan saya memutuskan menolak semua jenis pekerjaan yang gajinya bisa 2.500, 3.000-an sebagai seorang insinyur elektro, dan saya memilih, ini pilihan saya ya. Ini bukan keterpaksaan, ini adalah pilihan saya, memilih untuk tidak mendapatkan gaji sama sekali, and it's all based on commission, based on my effort. Karena itulah yang menjadi pilihan saya. Nah, tentu saja pada saat itu nggak banyak orang yang mensupport ya. Saya yakin ketika Anda memilih untuk berada di industri ini, coba siapa yang mendapatkan 100% support dari pasangannya? Siapa yang mendapatkan support 100% dari orang tuanya?
Nggak ada, aduh sedih ya. Oke, siapa yang ditolak, dicibir, atau mungkin emang nggak ada kerjaan lain ya? Coba deh kerjaan yang lain dulu, masa sih jadi insurance agent? Emang nggak ada pilihan lain apa gitu? Ada yang pernah seperti itu? Banyak ya. Oke, pertama-tama saya bilang kalau itu yang Anda alami, itu juga yang saya alami. Saya masih ingat banget ketika pertama kali saya terjun ke dunia ini, industri ini. Orang tua saya itu adalah halangan terbesar saya karena terutama mama nggak setuju karena mama berpikir ngapain gitu, mendingan kamu kerja aja sama orang gitu kan, lebih terjamin dan seterusnya. Dan banyak apalagi pada satu ketika saya ingin memulai entrepreneurship journey saya sendiri, mama juga merasa bahwa kamu yakin gitu, kamu bisa. Karena dulu papa saya juga punya pengalaman pahit ketika dulu dia kerja sama orang, hidupnya luar biasa, kita nyaman, tapi begitu dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memulai usaha sendiri, bisnis sendiri, dan disitulah keluarga kami mengalami kemunduran secara finansial. So I have difficulties convincing my parents, ya, saya sangat tidak mudah. Tapi bagi saya itu tantangan pertama saya. Dan akhirnya saya mungkin nggak mudah ya untuk bisa mengconvince, dan akhirnya saya bikin perjanjian sama orang tua. Jadi saya bilang sama papa mama, kasih saya waktu 3 bulan. Kasih saya waktu 3 bulan. Karena saya percaya ini adalah pilihan saya sudah benar-benar mempelajari, saya sudah benar-benar memperhitungkan, saya tahu apa resikonya, saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya sudah punya rencana. Just give me time, kasih saya waktu 3 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan ini saya nggak berhasil menunjukkan sesuatu ke mama gitu ya, terserah mama mau suruh saya kerja sama orang, apapun juga jadi insinyur elektro, saya akan jalani dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan ini saya bisa menunjukkan sesuatu, ada resultnya, saya pengen mama dan papa bisa benar-benar memberikan support dan doanya untuk saya. Dan itu perjanjian saya sama mereka 3 bulan. Dan saya masih ingat banget 3 bulan itu, wow, adalah 3 bulan yang luar biasa. Jadi saya lulus kuliah itu kan bulan Juli Agustus, terus saya belajar lagi, dapetin lisensinya, karena kalau di Singapura juga semuanya juga harus butuh lisensi, saya harus belajar lagi, saya harus banyak persiapannya. Dan I got my license itu sebenarnya di akhir bulan September ya, jadi sudah mau ke Oktober. So I only have 3 months, just nice untuk mengakhiri tahun itu. Ketika pertama kali saya masuk, masih ingat banget tugas pertama saya adalah dikasih yang namanya Project 100. Sama gak ya? Ada juga. Jadi saya disuruh isi Project 100 gitu, suruh menuliskan 100 nama orang yang saya kenal gitu, termasuk juga nomor teleponnya, income range-nya, dan seterusnya. Wah, sama ya? Wes, kita tos dulu dong, sama-sama Hengki sama Ivan. Ya, and then dan itu fail gitu, buat saya itu fail, jangankan 150 aja nggak ada, dan 50 orang yang saya tulis pun juga ada 50 orang-orang yang sama sekali nggak prospektif, karena kan tujuannya kita nulis itu supaya kita bisa memprospek mereka ya, mempresentasikan dan memprospek. Pada saat itu jangankan 150 aja nggak ada, dan 50 nama yang saya tulis itu pun juga teman-teman saya yang semuanya juga pengangguran, yang semuanya juga lagi nyari kerjaan, jadi nggak mungkin untuk bisa menjadi prospek saya. Tapi again, saya nggak mau jadi orang komplain, saya nggak mau jadi orang yang blaming. Remember, my first ABC, orang-orang biasa kalau ada kesulitan, wah marah, komplain, menyalahkan dan menganggap dirinya victim, korban. I have to have a good attitude. Kalau ini nggak bisa, cari cara lain. I have to make a right choice. Dan pada saat itu akhirnya saya pikir, gunanya Project 100 ini apa sih? Oh, supaya kita bisa mulai prospecting, ya kan, law of large number, bisa menelpon. Ya udah, daripada 100 nama nggak ada, saya ambil buku telepon, saya teleponin satu persatu dari A sampai Z ya, untuk prospecting jualan. Ada yang pernah nyoba jualan lewat telepon? Prospecting lewat telepon? Yes, gampang susah? Susah ya, gampang-gampang susah banget, gila. Kadang-kadang, wah saya dimarahin, dimaki, diancam juga pernah. Waduh, jadi kayak kesalahan mereka semua kayak jadi bagian dari pelampiasan ya. Padahal ngomong udah baik-baik, waduh, dimaki, diancam dan seterusnya. But again, remember, in life kamu nggak akan bisa mengendalikan apa yang orang lain akan lakukan dan katakan kepada kamu. But you can control your attitude, your belief, and you can still make the right choice untuk hidup kamu. Dan pada saat itu saya berpikir, it's okay. Dan setiap aktivitas ya, ini kunci untuk bisa produktif,
activity. Kalau Anda nanti dengar cerita saya, it's all about activity. Jadi, dan semua aktivitas itu harus tercatat. Jadi saya mencatat semuanya. Jadi kalau 100 nelpon, nomor telepon ini berapa hasilnya, telepon jam berapa, hasil seperti apa, dan semua saya catat. Dan ternyata hasilnya luar biasa sulit. Saya akuin luar biasa sulit. Apalagi bahasa Inggrisnya juga pas-pasan. Dari 100 nomor yang saya telepon, biasanya paling cuma ada satu yang baru mau janjian untuk ketemu. Itu baru janjian ya, banyak orang suka PHP. Tahu apa PHP? Pemberi harapan palsu, betul ya. Dikonfirm di hari H, on the way. Iya, lagi jalan, on the way. Ternyata nggak datang, oke. Wah, sering banget PHP, oke. Nah, sedangkan saya dikejar waktu ya. Sekarang kan saya punya waktu 3 bulan untuk membuktikan ke orang tua saya. Tapi again, change strategy. Pikir, jangan komplain, jangan blaming, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan prospeknya. Pikir, ada nggak cara lain? Dan akhirnya saya mencoba untuk lebih proaktif. Daripada nelpon, banyak orang nggak mau ketemu, PHP, langsung aja sih datengin orangnya. Datengin kemana nih? Akhirnya saya datengin ke rumah-rumah ya. Jadi mereka tinggal di apartemen di Singapura, saya ketokin rumah satu persatu ya. Dan saya jualan pada satu, saya mempresentasikan produk keuangan yang saya jual, oke, financial planning dan seterusnya. Nggak mudah dari rumah ke rumah untuk ngetokin pintu rumah orang. Kadang ada yang nggak mau buka pintu, kadang ada yang rumahnya tadinya terang benderang, terus tiba-tiba jadi gelap gulita, takut didatengin. Jadi it was not easy. And it's never easy. Siapa bilang hidup itu mudah, ya kan? Tapi again, we have to keep our attitude. Kita harus tetap percaya akan kemampuan kita, percaya bahwa selalu ada jalan, percaya bahwa selalu ada cara yang lebih baik lagi. And we have to keep making the right choice. Dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, akhirnya saya memilih cari cara lagi yang lebih efektif. Akhirnya saya pikir ke mall. Karena banyak orang kan di sana, saya bisa memilih prospek saya. Tapi ternyata kurang efisien karena bukannya saya ngejar-ngejar prospek, justru saya dikejar-kejar satpam ya. Karena ternyata harus bayar lah, harus nyewa tempat dan seterusnya. Oke, nah singkat cerita akhirnya saya pergi ke tempat-tempat umum di halte bus, stasiun MRT, di tempat di mana banyak keramaian dan itu gratis ya, nggak perlu sewa. Dan akhirnya disitulah seorang Mary Riana berdiri di halte bus untuk nungguin orang yang baru pulang kantor supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Bukan sesuatu yang mudah karena seringkali saya bertemu dengan teman-teman saya yang baru pulang kantor dengan pakaian kerennya dan banyak dari mereka menertawakan dan bilang, ih kok mau-maunya ya seorang sarjana di halte bus jualan asuransi kayak gitu. Katanya mimpinya setinggi langit, katanya pengen punya kebebasan finansial, katanya pengen jadi pengusaha. Ternyata ujung-ujungnya jualan doang, nggak dapat kerjaan kali. Wah. Kadang-kadang kata-kata itu jauh lebih menyakitkan daripada perbuatan ya. Betul atau betul? Betul. Oke. Nah, tapi it's okay, biarkan saja, hidup memang seperti itu. Oke, hidup itu kan aneh ya. Hidup itu Tuhan yang ngasih, kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin. Yang setuju tulis di kolom chat bilang, setuju Miss Ferry. Oke, yes. Udah gitu ngapain juga dipikirin ya. It's okay, biarkan saja mereka berkata. Oke, yang penting kita buktikan dengan hasil nyata. Sama, oke, nggak peduli. Ini adalah masalah pembuktian, buktikan dengan hasil nyata. Oke, nah dan singkat cerita, saya nggak punya modal, saya nggak punya keterampilan, saya nggak punya kenalan siapapun. Yang saya punya pada saat itu adalah keberanian, waktu, dan tenaga. Dan itulah yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya kerja 14 jam tiap hari, non-stop 7 hari selama seminggu. Saya bayar harga kesuksesan itu. Dan ternyata kerja keras membuahkan hasil. Oke, nah seperti apa hasilnya? Nanti saya akan lanjutkan lagi. Ceritanya makin lama makin seru ya, dan nanti makin detail. Tapi sebelumnya saya ingin putarkan dulu, ini adalah cuplikan dari film Mary Riana yang mengisahkan tentang perjalanan seorang Mary Riana waktu itu berjuang. Bisa saya putarkan dulu cuplikan filmnya? Bisa ya. Oke, sip. Thank you ya. Kita lumayan main di film sendiri ya. Oke, wow, ada yang sadar itu Miss Mary Riana ya. Thank you. Oke. Nah, jadi kalau tadi itu adalah filmnya, kalian bisa lihat sendiri kan di teleponin, wah tiba-tiba kita jadi nggak punya temen ya. Begitu nelpon, teleponnya langsung dimatiin. Oke, berjalan di tengah terik matahari, prospecting, dan ini adalah foto aslinya. Ini adalah foto aslinya. Jadi di halte bus seperti ini di halte bus Jurong East MRT di Singapura. Di halte bus seperti inilah, seperti tadi saya bilang, seorang sarjana teknik elektro berdiri untuk nungguin orang yang baru pulang dari kantor supaya saya bisa menghampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual pada saat itu. Saya memang nggak punya
kenalan, saya memang bukan siapa-siapa. Kalau misalnya pada satu teman-teman mungkin meremehkan dan menertawakan saya, bilang ya, ternyata jualan doang. Yes, memang. Mungkin pada saat itu saya bukan pengusaha luar biasa. Mungkin pada saat itu memang saya cuma bisa jualan doang. Tapi I really appreciate the opportunity. Saya menghargai setiap kesempatan yang ada di dalam hidup saya. Bagi saya itu bukan cuma jualan doang. Bagi saya itu adalah pekerjaan. Bagi saya itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk bisa mengubah hidup saya. Kesempatan untuk bisa mengubah nasib saya. Kesempatan untuk bisa membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya mampu. Dan bahwa saya bisa. And I really need to prove that untuk orang tua saya 3 bulan. Dan saya percaya bahwa orang yang bekerja keras dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Dan saya mendisiplinkan diri saya sendiri pada saat itu. Saya tiap hari saya punya target. Jadi buat Anda semua, saya yakin pasti punya target ya. Oke, kalau Anda punya target itu bukan hanya tahunan. Siapa di sini punya target? Target tahun ini 2020? Tulis di kolom chat. Tulis targetnya. Oke, yes. Amin ya, saya doakan semoga mimpi-mimpi kamu menjadi kenyataan ya. Nah, target saya pada saat itu bukan hanya target tahunan ya, tapi bukan hanya target bulanan, mingguan, tapi target harian. I breakdown. Jadi saya menuliskan setiap hari saya harus closing berapa. Dan bukan hanya target harian, tapi juga target aktivitas. Nah, jadi sebenarnya salah satu target saya pada saat itu adalah kan 3 bulan saya harus membuktikan kepada orang tua saya nih bahwa pilihan saya adalah pilihan tepat. Dan standar ukurannya saya bagi situ adalah gaji. Karena orang tua pasti concernnya selalu uang gitu. Anaknya bisa nggak sih menghidupi kehidupannya sendiri. Jadi pikiran saya adalah asalkan saya bisa mendapatkan gaji rata-rata sama seperti teman-teman lain yang dikerja di perusahaan, setidaknya itu sudah buktian cukup nih untuk orang tua saya, sehingga saya bisa bilang, Ma tenang aja kok, gaji saya sama kok sama mereka gitu. Jadi target saya adalah pokoknya dalam waktu 3 bulan itu setidaknya gaji saya minimum sama seperti gaji orang-orang di luar sana. Oke, jadi kalau minimum harusnya saya bisa dapat 2.500, berarti dalam waktu 3 bulan sekitar 7.500 minimum. Itu pembuktian saya. Saya hitung berapa banyak yang harus saya closing, saya buat target, dan setiap hari bukan hanya target jualan, tapi saya juga punya target aktivitas. Dan ini penting banget, dan menurut saya ini yang akhirnya menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini. Kenapa? Karena kalau target jualan itu kan nggak semuanya 100% ada di tangan saya. Ya, kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang mungkin kurang prospektif atau mungkin financialnya belum memadai, belum bisa mengambil keputusan. Oke? Nah, tapi yang namanya aktivitas itu saya merasa itu 100% tanggung jawab saya. 100% tanggung jawab saya. Oke? Nah, oke, saya stop dulu ya. Anyway, kalau saya share screen berarti Anda nggak bisa ngelihat saya ya? Oke, sip. Saya pikir bisa ngelihat dua-duanya. Oke, saya stop dulu. Oke, bisa. Oh, ada yang bisa, ada yang nggak? Oke, nggak apa-apa. Oke, sip. Jadi, balik lagi tadi kemana? Oke, target. Jadi setiap hari saya punya target. Target saya adalah 20 presentasi setiap hari. 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang. And that's a commitment. 20 presentasi setiap hari, kalau nggak saya nggak pulang. Dan saya masuk dengan presentasi adalah full presentation. Jadi saya harus nyetopin orang, oke, dan orangnya harus mendengarkan presentasi saya secara full, nggak panjang sih, saya bikin singkat ya, maksimum kira-kira 5 menit, oke, dan orang itu akan memberikan nama dan nomor telepon supaya saya bisa kontak. Itu yang saya maksud dengan full presentasi ya. Jadi 20 setiap hari, and it was not easy. Itu pasti nggak mudah. Sekali 2 kali mungkin bisa, tapi konsisten every day. Dimana kadang-kadang moodnya naik turun, dimana kadang-kadang keadaannya juga naik turun. It was not easy. Tapi saya memaksa diri saya untuk disiplin. Karena cuma itu satu-satunya kesempatan saya. Saya bukan orang yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, yang kalau gagal tinggal minta modal. Enggak. Kesempatan saya ada di tangan saya pada saat itu, dan saya harus memaksimalkannya semaksimal mungkin. Paksa sampai bisa. Oke? Nah, wah, ada yang nanya presentasinya seperti apa. Next time kalau misalnya ntar ada kesempatan lagi, ntar saya akan ajarkan lebih detailnya, trik-triknya, produk packagingnya, dan seterusnya. Oke? Next time, oke? Nah, dan akhirnya di situ saya akhirnya bisa melihat progresnya. Bulan-bulan pertama pastinya nggak mudah karena adjustment, oke? Tapi again, every change is always hard in the beginning, messy in the middle, but it's always good at the end of the day. Dan saya masih ingat banget, ini yang saya mau sebut sebagai the darkest hour. Oke, tulis di kolom chat, darkest hour, saat tergelap. Di saat-saat, kan kita selalu percaya hidup itu selalu ada ujian ya. Tidak semudah itu, Ferguson,
Hidup tidak semudah itu. Saya masih ingat banget di bulan Desember, di saat saya mau mengachieve, semakin dekat kadang-kadang kita menuju garis finish, semakin besar juga tantangannya dan semakin besar juga ujiannya. Dan makanya saya menyebutnya itu sebagai the darkest hour. The darkest hour itu adalah sebenarnya saat tergelap di dalam hari. Saat tergelap itu adalah saat dimana sebentar lagi matahari mau terbit. Tapi banyak orang nggak sadar. Ingat ya, saat tergelap itu saat dimana banyak matahari sebenarnya sudah mau terbit. Tapi banyak orang nggak sadar, akhirnya dia menyerah di saat itu. Saya masih ingat banget di bulan Desember, itu saya masih jauh banget dari track saya, mungkin baru setengahnya lah ya, setengah dari target. Tapi saya tetap optimis, saya tetap percaya, saya tetap yakin, saya tetap prospecting. Oke, nah di minggu pertama bulan Desember, akhirnya saya buat, saya pengen banget, if I have a wish, kalau saya bisa berharap, ya saya berharap bahwa saya bisa menyelesaikan target-target saya ini sebelum Natal, supaya saya bisa balik ke Indonesia dan bisa menunjukkan ke mama papa hasilnya dan senang gitu memberikan surprise kepada mereka. Jadi itu target saya sebenarnya. Tapi sometimes kadang-kadang semakin besar targetnya, semakin kita usaha, semakin jauh juga kita dengan targetnya. Justru saya ingat banget di minggu-minggu pertama di bulan Desember itu it was very tough. Bahkan itu adalah pernah nggak sih Anda semangat gitu ngejar target, tapi justru malah makin jauh targetnya, malah banyak orang cancel lah, malah di free look lah dan seterusnya. Pernah ngalamin seperti itu? Malah banyak yang nolak gitu kan? Pernah ya? Itu artinya tanda bahwa bentar lagi Anda akan mencapai kemenangan. Itu ujian terberat. Itu tanda bahwa bentar lagi garis finish tuh sudah ada di hadapan Anda. Anda hanya perlu melewati tes terakhir. That's your final test. Anda hanya perlu melewati tes terakhir. Dan saya ingat banget di hari itu, semua hal buruk yang pernah terjadi bisa terjadi di hari itu. Saya appointment, saya biasa punya target 5 appointment setiap hari ya, selain 20 presentasi setiap hari, tapi 5 appointment face to face untuk appointment closing setiap hari. 5 appointment masing-masing nggak jadi, cancel nggak mau ketemu. Satu-satunya orang yang mau ketemu udah deal, udah close, saya masih ingat banget close-nya $300 per bulan. Terus udah deal, udah tanda tangan, udah kasih uang, seneng ya. Terus tiba-tiba beberapa jam kemudian orangnya balik, katanya pacar saya nggak mengizinkan, jadi bisa nggak minta uangnya balik, nggak jadi deh. Astaga, sedih banget. Terus udah gitu ditelepon klien, bisa nggak di free look kayak, karena ternyata ada punya kesulitan keuangan, bisa nggak jadi. Jadi bukannya tambah malah berkurang gitu, malah berkurang. Dan remember at the time itu saya masih ingat masih sore, dan saya masih ada target 20 presentasi. Gimana caranya bisa menjalani hari kalau misalnya bertubi-tubi begitu banyak kesulitan gitu. But I remember my ABC, my attitude, my belief, and my choice. Jadi akhirnya saya ambil ini clipboard. Jadi kemana-mana tuh saya selalu bawa clipboard ya, by the way. Jadi setiap kali saya appointment saya selalu bawa clipboard. Clipboardnya itu cuma kertas putih kosong dan bolpen, supaya kalau appointmentnya gagal atau kalau misalnya orangnya datangnya telat, saya bisa memaksimalkan waktu saya. Jadi daripada nunggu nggak ngapa-ngapain, saya biasanya ambil kertas dan bolpen, saya hampirin orang-orang di sekitar saya supaya saya bisa presentasi ya. Because time is very precious. Jadi pada saat itu saya paksakan diri saya kumpulkan semua sisa-sisa tenaga dan sikap-sikap positif yang masih ada, saya kuatkan hati saya untuk prospecting. Saya masih ingat banget pada saat itu tempatnya di Bishan. Jadi kalau di Singapura itu Bishan itu bukan tempat kayak Orchard Road di mana banyak orang pengusaha ya atau profesional. Enggak, Bishan itu sebenarnya kayak tempat tinggal. Dan jam 4 sore itu kalau saya prospecting di halte busnya, nggak ada profesional yang lewat karena mereka lagi kerja. Banyak kan anak-anak sekolah dan juga orang-orang yang sudah berumur gitu ya, karena itu daerah perumahan. Tapi I always keep to my promise. Kalau saya lagi prospecting, itu saya selalu fokus dan saya punya hitungan. Jadi setiap kali saya ditolak atau saya di-reject, saya akan meng-countdown. Ini cara saya sendiri ya. 10 second, 10. Karena saya nggak mau berlama-lama. Karena kalau kita ditolak, terus kita berlama-lama, oh iya kenapa saya ditolak ya? Aduh harusnya nggak gini, harusnya gitu. Wah lama-lama jadi mikir, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. So I make myself a rule, 10 second rule. Jadi begitu saya ditolak, dalam waktu 10 detik, saya udah harus approach ke orang lain yang berikutnya. Nggak peduli siapa, pokoknya saya harus approach. Supaya I keep going, supaya I keep the momentum. Itu caranya saya. Jadi begitu ditolak, 10 detik, harus cari orang lain lagi. Walaupun nggak prospektif ya, oke? Nah, tapi akhirnya saya ingat karena saya percaya 10 detik itu, ya udah akhirnya saya hampirin. Ada seorang
nenek-nenek ya. Kalau dari usianya sih udah nggak muda lagi. Perkiraan saya mungkin di atas 50 tahunan, baru keluar dari Charles and Keith ya, toko sepatu. Saya masih inget banget, saya hampirin, walaupun itu sebenarnya bukan target market saya. Target market saya biasanya profesional usia 25 sampai 35 tahun ya. Tapi keep disiplin, ya udah saya approach, saya hampiri, saya mempresentasikan produk keuangan yang saya jual. Dan ketika saya tanya usianya berapa, age next birthday-nya 59. Wah, jadi kalau di insurance itu kan biasanya kita ada pakai ANB ya, age next birthday 59. Wah, just nice ini. Beda 1 tahun lagi udah nggak bisa beli insurance sebenarnya. Dan jadi pada saat itu ya udah, saya nggak apa-apa, it's okay, positive mind. Just keep doing gitu. Jangan menjudge. Ya udah, akhirnya saya mempresentasi ke dia dan ternyata dia tertarik. Jadi waktu itu yang saya tawarkan sebenarnya bukan endowment karena kan usianya juga sudah lanjut. Jadi saya nggak menawarkan plan yang 10 tahun, 15 tahun, bukan endowment plan juga. Tapi it's a single investment karena menurut saya itu lebih cocok untuk profilnya. Saya jelaskan, terus akhirnya dia tertarik, oke, untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, dan akhirnya kita janjian, ya udah deh kalau gitu besok kamu datang aja ke rumah saya gitu ya. Dan akhirnya saya datang ke rumahnya. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi ceritanya, ini ada cuplikannya. Jadi ini true story. Kalau Anda baca buku Langkah Sejuta Suluh, ini semuanya detailnya juga udah ada di sini, oke? Dan akhirnya ini pun juga diadaptasi di filmnya, ya. Jadi Anda harus bayangkan ini udah menjelang Desember, di saat target saya itu masih lebih dari setengahnya itu belum tercapai, dan waktu hanya menghitung hari, cuma kurang dari 1 bulan, oke? But I keep to my promise, I keep to my discipline. Ini adalah adaptasi dari filmnya yang akhirnya juga dimasukkan ke dalam adegan filmnya. Bisa saya putarkan dulu? Ntar abis itu saya lanjutkan lagi ceritanya ya. Oke, kita putarin dulu, kita lihat video. And that's the true story. The darkest hour. Saat-saat tersulit itu adalah tes yang luar biasa. Dan and that's the true story. Tentu saja namanya kita ubah ya. But that's the true story. Seorang wanita yang mungkin sudah batas usianya ANB 59 pada saat itu bukan target market saya, tapi akhirnya saya tetap optimis. Saya berusaha menawarkan solusi terbaik buat dia. Yang tadinya saya propose 50.000 Singapura dolar, saya pikir bakalan ditolak, tapi ternyata dia bilang oke, saya invest tapi bukan 50.000, tapi ternyata 100.000. Oke. Dan disitulah ketika kita berawal dengan kebaikan, bukan karena kita butuh prospek dan kita butuh untuk mengejar target, tapi karena kita benar-benar mengerti apa yang menjadi kebutuhannya mereka. Oke, mereka akan selalu memberikan yang terbaik. Dan saya ingin bisa bilang kepada Anda semua, I really want to tell all of you, saya pengen bilang kepada Anda semua bahwa in the darkest hour, di tes yang terakhir yang sesungguhnya, di mana itu dekat dengan kesuksesan Anda, oke, Tuhan pun pasti akan menolong Anda. Kalau tadi saya ngelihat dan saya baca banyak di chat, wah andai kan saya bisa ketemu Mrs. Nur, andai kan saya bisa bertemu seperti itu. Orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, ada di sekitar Anda. Dan again, Tuhan itu selalu akan memberikan ujian, tapi Tuhan juga akan memberikan solusinya. Tapi kita harus bergerak. Again, seperti saya bilang, we have to move. Kita harus tetap bergerak. Kalau saya pada saat itu tidak memilih untuk bangkit, kalau saya pada saat itu memilih untuk pulang dan udahlah tiduran aja lah, rebahan gitu ya. Kalau pada saat itu saya memilih bahwa wow, gimana mungkin target saya 3 bulan setengah aja belum sampai, sekarang hanya waktu kurang dari berapa minggu, mana mungkin saya bisa berhasil, bukannya maju malah mundur, ya kan? Kalau saya memilih untuk melakukan semua itu, nggak mungkin akhirnya saya bisa approach Mrs. Nur, nggak mungkin akhirnya saya bisa closing, dan nggak mungkin akhirnya saya bisa berhasil mencapai target-target saya. So, ketika hidup mau membantu kamu, ketika Tuhan mau membantu kamu, kamu juga harus mau membantu diri kamu sendiri. Never give up. Keep moving, keep doing. Karena selama kamu masih bergerak, semasa kamu masih meng-approach orang, masih ada kesempatan untuk ada Mrs. Nur lainnya yang membantu. Oke? And that is my biggest case. Seumur hidup saya, selama saya di insurance industry, that's my biggest case. Mungkin itu adalah hadiah dari Tuhan untuk saya. Dan akhirnya saya bisa kembali ke Indonesia, mengachieve target saya, kembali ke Indonesia pada saat itu, menghabiskan Natal bersama orang tua saya, dan membuktikan janji saya 3 bulan. Saya menerima paycheck saya pada saat itu, selama 3 bulan itu saya menghasilkan 15.000 Singapura dolar ya. Jadi sekitar 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan gaji umumnya pada saat itu, the first 3 months. But it's already enough. It's already enough to prove to my parents that I can do it. Itu tahun 2002.
Nah, jadi Anda bisa bayangkan tahun 2002 saya berhasil, saya senang. 2003 saya kembali lagi ke Singapura, ya karena liburan cuma bentar. Saya memulai lagi tahun yang baru. And this time I have full year. Jadi bayangkan selama 3 bulan aja baru mulai saya sudah berhasil. Walaupun bukan pencapaian yang terlalu besar ya. Waktu itu saya akhirnya berhasil men-achieve QC. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ada QC juga mungkin ya, Quality Club. Oke, tapi ketika saya dihadapkan di dalam tahun 2003, saya terjun, saya have a full year. In front of me ada mimpi yang jauh lebih besar lagi, ada target yang lebih besar lagi. Pada saat itu karena sudah achieve QC dan waktunya hanya tinggal 2 bulan lagi untuk achieve Star Club, karena kalau cut off di Singapura Star Club itu sampai Februari. Akhirnya saya pikir ya udah tanggung nih, lanjutkan aja. Dan pada saat itu saya men-challenge diri saya juga harus achieve Star Club. Walaupun saya baru 3 bulan di industri, saya juga akan achieve bukan hanya Star Club, saya pengen achieve double Star Club. Ya, supaya saya bisa membawa pasangan hidup saya pada saat itu, double Star Club. Dan saya masih ingat banget Star Club itu Star Club di Rome. Dengan kerja keras, dengan ketekunan, with the right attitude, right belief, and the right choice. Pilihan-pilihan yang baik untuk terus maju. And then saya berhasil mendapatkan my double Star Club dalam waktu 5 bulan. Begitu saya terjun ke industri yang sangat baru ini. Dan ketika saya berhasil, again, kadang ketika kita sudah berhasil mencapai goal after goal after goal, our self confidence is getting more, and we dare to dream even bigger. Dan akhirnya pada tahun itu saya berpikir, oke, walaupun saya baru, mungkin kemungkinan besar saya pasti akan mendapatkan top rookie agent of the year, ya kan? Tapi saya pengen men-challenge, dare to dream big. Saya nggak mau hanya jadi top rookie agent. Saya nggak mau jadi agent baru yang terbaik, tapi saya ingin menjadi agent nomor 1 dengan penjualan terbanyak di seluruh Singapura dan menjadi legend pada saat itu. Nggak peduli walaupun saya baru 5 bulan di industri, tapi saya bisa dan saya mampu. Dan akhirnya tentu saja nggak mudah ya. It's very tough. It was very very tough. Banyak banget kesulitannya dan banyak banget tantangannya. Oke. Nah, tapi saya ingin lanjutkan dulu nih. Saya pengen sambil sharing ya. Anyway, kalau saya sharing slide, Anda masih tetap bisa ngeliat saya nggak ya? Kalau bisa tulis di kolom chat bilang bisa, Miss Mary. Oke. I'm going to share. This is even more and more interesting karena ini banyak yang nggak pernah ditunjukkan. Oke. So pada itu target saya nggak mau hanya jadi rookie of the year, tapi saya pengen jadi the top of the year. Yang paling nomor 1, kan mimpi itu gratis, oke? Dan saya usaha, saya kerja keras, dan akhirnya saya berhasil. Di akhir tahun 2003 pada saat itu, saya menjadi nomor 1-nya di Prudential Singapura. Bukan hanya penjualan tertinggi, tapi penjualan dengan klien baru terbanyak. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa bukan hanya I have a big case, I don't have big case sebenarnya. Tapi saya dari orang-orang kecil yang saya temuin di jalan, di MRT, klien-klien saya tuh mulai dari yang pekerja biasa profesional mayoritas ya, yang ada kalangan atas juga, tapi bahkan kayak sol sepatu, pembuat sol sepatu gitu ya, cobbler di Singapura pun mereka juga adalah klien-klien saya, oke? So and I've managed to achieve that. Dan disitulah saya percaya bahwa tidak ada mimpi yang ketinggian, yang ada hanya niat dan usaha kamu aja yang mungkin kerendahan, oke? And the reason why I'm telling you all this bukan untuk menunjukkan kepada Anda betapa hebatnya Mary Riana, bukan, tapi saya ingin menunjukkan kepada kalian semua bahwa nggak peduli Anda baru masuk, baru join, nggak peduli situasinya apapun juga, you offer 5 months to finish this year with excellence. And 5 months is a long month. 5 bulan itu waktu yang sangat cukup sebenarnya untuk Anda mengejar target-target Anda. Dan akhirnya saya bisa berhasil menjadi nomor 1, and I was, saya mungkin ada fotonya nih. Oke, ini foto jadul, oke? Dan I remember, ini adalah my first President Club. Foto jadul, astaga, oke. Ini ya jangan gagal fokus ya. Ini foto tahun 2004 tuh, ada tanggalnya 2004. This is my first President Club. Pertama kalinya saya achieve President Club. Jadi kalau di Singapura itu President Club itu hanya untuk top 10 ya, top 10 manager and top 15 agent ya di Singapura pada saat itu. Dan setiap tahun sekali kita mengumpul dari seluruh dunia, kita kumpul di situ. And I remember this karena di tahun 2004 ini saya biasanya kalau di President Club, siapa dari Anda ingin menjadi President's Club? PC tulis di kolom chat, bilang saya pengen jadi PCC. Ayo, wow. Oke. Dan pada saat itu biasanya kalau di pagi-pagi tuh
dikumpulin tuh semua presiden-presiden klub dari seluruh dunia, kita berkumpul di situ dan ntar abis itu di-announce dari Indonesia. Udah gitu terus topnya maju dapat award. Satu orang doang ya, the best of the best from each country. Dan dari Singapura pada saat itu adalah seorang dari Indonesia, yaitu seorang Mary Riana. That was me. I represent Singapore at that time untuk maju ke depan, padahal orang Indonesia juga. Oke, dan anyway ini foto saya nggak punya banyak collection foto pada saat itu karena saya nggak foto-fotoin. Ini foto yang saya nemu cuma ini doang, dan ini juga blur, ketutup kamera orang lagi. Jadi kalau Anda kebetulan ada di San Francisco tahun 2004 dan kebetulan ada di sesi itu dan Anda kebetulan mau foto, boleh dong bagi share fotonya ke saya. Oke, wow, oke. Mungkin Anda nggak nyangka kali ya, astaga itu tuh Mary Riana yang sekarang nih. Oke, yes, but I was there. Oke, jadi untuk Anda, wah Cassandra, you were there. Oke, tolong kalau ada yang punya fotonya sama saya, atau foto saya, atau foto apapun juga ya, karena saya dikit banget punya memori pada saat itu karena nggak foto-foto dan kameranya juga kamera biasa ya. Oke, so thank you. So again, saya ingin menunjukkan hal ini kepada Anda karena again tidak ada mimpi yang ketinggian. Mungkin niat dan usaha kamu aja yang kerendahan. Oke, so you have to start doing. Dan kalau Anda bisa tahu tahun 2003 itu perjuangan saya tahun 2003 ya, makanya saya bisa achieve-nya 2004. 2003 itu it was a tough time in Singapore. 2003 itu di Singapura lagi ada SARS. Kalau sekarang di Indonesia ada COVID-19, di dunia ada COVID-19. 2003 itu di Singapura ada yang namanya SARS. SARS itu lebih mematikan daripada COVID-19. Dan pada saat itu juga banyak orang nggak mau keluar rumah, bahkan nggak boleh keluar rumah, oke? Tapi again, situasi yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Tergantung bagaimana respons kita. With the right attitude, with the right belief, and with the right choice, I still make it gitu. Justru di saat-saat sulit inilah mungkin kita lari itu jauh lebih cepat untuk bisa mengejar ya dibanding orang-orang lain yang diem istirahat. Kalau kita jalan, kita lari, itu adalah kesempatannya. That's the chance, oke? Nah, dan oke, ini yang saya pengen bilang ya. Your I can is more important than your IQ. Nggak peduli skill, yang penting kemauan Anda ya. Kalau nggak ada kemauan, kalau attitude-nya nggak bagus, mau sejago apapun, mau kalian belajar handling objection, baca buku sales, wah kumpulan buku sales, nggak akan ada gunanya. Dan saya selalu bilang, yes IQ memang penting, kecerdasan memang penting, oke? Tapi ada yang lebih penting daripada kecerdasan, yaitu your I can. Your I can is much more important than your IQ. Buat apa jadi orang pinter, tapi kalau dikit-dikit nggak mau, suruh prospecting nggak mau, suruh mencoba nggak mau, suruh jualan nggak mau, suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau, nggak akan ada gunanya. Kecerdasan Anda itu nggak akan pernah bisa membawa Anda kemana-mana kalau tidak disertai dengan kemauan. Tapi sebaliknya, walaupun Anda bukan orang yang paling pintar, walaupun Anda bukan orang yang paling tahu segalanya, paling tahu segala macam cara, tapi Anda adalah orang yang paling mau belajar, mau bangkit dari kegagalan, mau mencoba, mau terus mencoba, mau berani ditolak, berani gagal. Kemauan itulah yang akan membawa Anda jauh melebihi orang-orang pintar tapi dikit-dikit nggak mau. Dan saya harap hari ini 5.077 orang yang mendengarkan saya hari ini, believe that you can. Nggak peduli kamu baru join, nggak peduli kamu sudah berapa lama, nggak peduli. Saya nggak peduli apa yang kamu dapatkan dan kamu hasilkan selama 8 bulan ini gitu ya. Nggak peduli, yang penting apa yang akan kamu lakukan selama 5 bulan mendatang. That's even more important. Bahkan kamu sekarang masih 0 pun, there's always a chance. There's always a chance, selalu ada kesempatan. Okay? And remember this, okay? Bahwa kalau kita mau melakukan apa yang orang lain nggak mau lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa dapatkan. And that's very true. Kalau Anda mau melakukan apa yang orang-orang lain nggak mau lakukan, maka Anda bisa mendapatkan apa yang orang lain nggak akan bisa dapatkan. Dan itulah kisah nyata pengalaman hidup saya. Ada beberapa foto lagi, foto jadul. Penasaran siapa yang pengen lihat foto dan kisah jadul lagi? Tulis di kolom chat bilang saya. Wow, we only have more time ya. Ini ada banyak yang pengen saya sharing. Oke, oke, sip. Oke. I do my best ya. Oke. Nah ini ada foto saya pengen kasih tahu lagi.
Okay, my first very memorable experience with Prudential Singapore adalah di saat tahun 2000. Oh oke, nah udah kelihatan cuplikannya. Jadi again itu tahun 2003 ya, berarti kan saya baru 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan, 1 tahun ya bergabung dan menjual produk-produk keuangan pada saat itu. Dan saya masih ingat banget, I was the top in the President Club ya, jadi orang nomor 1 dengan penjualan terbanyak. Dan pada saat itu kalau di Singapura ada yang namanya, kan kita ada yang namanya Star Club, kalau di Indonesia ada ya juga namanya Star Club ya. Oke, I was the Star Club President. Jadi Presiden Star Club itu berarti yang pokoknya nomor 1-nya lah. And then they always give a very super high presidential treatment kepada Star Club Presiden. Jadi saya masih ingat banget, jadi itu Star Club kedua saya, itu di Gold Coast, Gold Coast Australia. Dan kalau kalian, siapa di sini yang pernah berhasil mencapai Star Club? Tulis di kolom chat, bilang saya. Star Club, yes. Siapa yang calon-calon mendapatkan Star Club tahun ini ya? Kemana nih? Kalau nggak salah ke London ya. Oke ya, luar biasa ya. Amin. Oke, nah jadi pada saat itu kalau yang lain biasanya naik pesawat biasa, Star Club presidennya naik first class. So it was my first time duduk di first class dan usia saya waktu itu 24 tahun. Wah, rasanya senang banget, rasanya bangga banget. And kalau yang lain biasanya kan Star Club ya, kita nyampe ke negaranya, terus abis itu di welcome, terus abis itu menuju ke hotel biasanya naik apa? Naik bus ya, ada bus besar yang menjemput, terus semuanya naik ke bus. Oke, Star Club Presiden berbeda. Oke, kita sultan ya. Jadi yang lain naik bus, tapi Star Club Presiden dijemput pakai limosin. And that's my photo. Ini fotonya. Wow, it was amazing. Jadi saya bayangkan anak usia 24 tahun yang tadinya ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, yang awalnya kalau mau naik taksi aja itu mikirnya berkali-kali karena harga taksinya mahal. And then I got a chance untuk bisa naik limo di negeri orang, disupirin sama bule. Wow, oke. Ini foto saya, foto jadul ya. Oke, so it was very nice experience. Seperti saya bilang, kalau kita mau melakukan hal yang orang lain nggak pernah mau lakukan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang orang lain nggak akan bisa dapatkan. And this is my picture. Ini adalah foto pada saat itu, jadul. Ini berarti tahun 2004 ya. 16 tahun yang lalu. With my loving husband, Alpha. And okay, I want to show you this karena ada kisah yang menarik. Okay, again, semua yang saya bagikan is all true story. Kalau Anda pernah dengar cerita Mary Riana, Anda baca bukunya, is all true story. Okay, dan saya bisa bilang kepada kalian semua bahwa saya bisa menjadi seperti sekarang ini bukan karena saya orang yang paling pintar, paling tahu segalanya, no, but because I dare to dream big. Karena saya percaya kepada diri saya sendiri, because I have a right attitude. I believe in myself and saya berani untuk mengambil choice pilihan dalam hidup saya. Ada cerita yang menarik dari ketika saya running untuk mendapatkan Star Club Presiden ini. Tapi sebelumnya saya ingin kasih putar dulu. Ini video jadul dan ini you will never see this in anyone else karena seumur hidup saya ngasih seminar dimanapun juga saya nggak pernah menunjukkan video ini karena video ini baru saya cari. Gara-gara sehari ini saya mau sharing ke 5.000 orang lebih ya kan. Terus Pak Rusli bilang harus sharing sesuatu yang berbeda, Miss Mary. Oke, I'll give you something that is very special. Penasaran? Pengen bisa saya putarkan videonya? Okay, so this is especially for you and hopefully this can motivate you. Jadi ketika saya Star Club Presiden, pada saat itu saya diberi kesempatan untuk memberikan sebuah speech dan I woke up on stage. Saya naik ke atas panggung dan saya memberikan speech. Nanti saya akan lanjutkan ceritanya, tapi ini adalah cuplikannya. Let's see. Our Star Club President Mary Riana. Big hand, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. I feel very honored to be here this evening with all of you.
Because the fact that all of you are here tonight is only means one thing, that all of you are stars of the company, and I would like to congratulate all of you for that. Especially for the FTQ, congratulations again. Like what El said just now, I still remember clearly my first Star Club. It was last year at Rome, and I was sitting just like one of the table in the gala dinner as a FTQ. And I still remember because at that point of time, while eating my dinner, I'm wondering, when can I be a Star Club president? Oke, saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi pada saat itu saya cerita tahun 2003 ketika saya hadir di my first Star Club in Rome, dan saat itu I was so inspired gitu dengan suasananya, dengan para achievernya, dan di situ membuat saya berpikir bukan Mary Riana kalau nggak berani bermimpi besar. Dan di saat itu saya berpikir suatu saat nanti saya juga ingin menjadi seorang Star Club President. Dan I know sebuah keyakinan, sebuah iman itu nggak akan ada apa-apanya kalau tidak disertakan dengan action. Harus action dan harus tindakan. And I took my first action at that time. Jadi pada saat itu setelah acara gala dinner, biasanya ada acara ngumpul-ngumpul, saya langsung datang ke CEO pada saat itu, Ed Navarro. He was such a nice person. Saya datang ke CEO pada saat itu dan saya foto, saya salaman, dan saya bilang kepada dia, I will be the next Star Club President. Saya bilang kepada CEO pada saat itu bahwa saya yang akan menjadi the next Star Club President. Pada saat itu saya yakin dia pasti nggak kenal saya karena saya baru banget di industri, saya bukan siapa-siapa, dan ada banyak banget agent-agent pada saat itu. Tapi I remember at that time, di saat saya took the courage, di saat saya berani untuk menyatakan mimpi saya, dan itulah mungkin kisah dari seorang Mary Riana yang akhirnya bisa membawa saya menjadi seperti saya sekarang ini. Berani untuk memulai, berani untuk melangkah, berani untuk bermimpi besar, dan berani untuk menceritakan mimpi itu kepada orang-orang yang dia yakini, yang dia percayai. And that's the story. Dan ketika saya cerita itu di gala dinner, pas lagi saya receive award, ini video kelanjutannya dari seorang Ed Navarro pada saat itu. Semoga ini bisa menginspirasi Anda semua juga. Okay, Mary, great job. Congratulations again on being Star Club President. I will tell you, I remember our conversation in Rome vividly when she said to me, I will be the next Star Club President. And, you know, and I looked her in the eye and I saw that she had this passion and this true belief that she could achieve anything that she set her mind to. And for me, I think it kind of struck a nerve. And the nerve it struck was that, you know, people in life can do anything they truly believe they can do. And I think that when someone says to you, it doesn't matter what position you have in life, when someone says to you, I am going to do something with my life, I'm going to be someone, I think it's incumbent upon each and every one of us to support that and to believe in them. Because you never know when you believe in somebody what little spark you can drive in them that makes a difference. So when Mary said to me, I'm going to be Star Club President, I thought to myself, you know what? I bet she will. And the reason I believe she could is because she's the only person that said to me, I'm going to be Star Club President. She's the only person that said to me, I'm going to put it all on the line. She's the only person that said to me, I believe in me more than you believe in me. And the fact that I believe in me more than you believe in me means I'm somebody. And that somebody is going to get to the next level. And that's what I think life is about. And that, ladies and gentlemen, is really the story of Mary. She believed she could do, and she did what she believed she could do. And she didn't let the fact that she was an FTQ, or the fact that she was young in the business, or the fact that she wasn't born in Singapore, or the fact that she didn't go to the best college, come from the best family, live in the richest home. She didn't let any of those things stand in her way. So I congratulate and I salute you
because it is hard work, it is passion, and it's never easy. It is never easy to win the top honors and the top awards. But I think what you saw tonight in Mary and what you see tonight in other people is that if you truly believe and you set your mind and you set your goals, then, oh God, get out of the way, because you're coming and you're coming fast. And when you do, the sky's the limit. So again, Mary, congratulations on an outstanding year. Congratulations on what is going to be a wonderful, wonderful career. You will have a great ride. Don't let anyone ever get in your way. Thank you. And that's the story of Mary Riana. Never, ever, ever let someone else get into your way. Jangan pernah ragu akan mimpi kamu. Kalau kamu punya mimpi, kalau kamu punya suatu hal yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. And believe in yourself. Ketika mungkin banyak orang gak percaya dengan kamu, but when you start to believe in yourself, percaya bahwa kamu mampu, percaya bahwa kamu bisa, percaya bahwa kamu memiliki segalanya yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengubah nasib kamu sendiri. That's the beginning. Again, right attitude, belief, and with the right choice. As simple as that. Gak perlu jadi orang yang paling pinter, tapi asalkan kamu jadi orang yang paling berani, paling mau, paling yakin, itu aja cukup. Itu aja cukup. Okay? And again, kenapa saya menceritakan semua ini kepada kalian semua? Karena saya ingin benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan your next 5 months is going to be amazing. If you believe that is going to be amazing. 5 bulan itu adalah waktu yang sangat cukup untuk Anda bisa melakukan apapun juga. You can achieve your Star Club, you can achieve your MDRT, you can achieve your top of the table, you can achieve everything. Semua mimpi-mimpi kamu, semua target-target kamu, it's possible. Nggak peduli apapun situasinya, nggak peduli apapun keadaannya, nggak peduli suara-suara yang menjatuhkan kamu. As long as you believe in yourself. Dan sengaja saya tunjukin ini untuk menunjukkan kepada kalian semua bahwa setiap mimpi bisa menjadi kenyataan. Kalau saya saja bisa, saya yakin kalian semua pasti bisa. Tulis di kolom chat, saya pasti bisa. Thank you. And that's just the beginning ya. Dan akhirnya saya bisa kebayangin itu berarti tahun 2003, oke? Dari situ saya berhasil, saya bisa bayar hutang, and of course, obviously, when you put your hard work, eventually nggak perlu dipikirin, nggak perlu dihitung, and that's how I achieve my first million at the age of 26, oke? Bersyukur bisa mendapatkan $1 juta pertama saya di usia 26 tahun, oke? Nah, ada banyak lagi yang ingin saya sharingkan, oke? Mungkin nanti di lain kesempatan kalau saya bisa ada kesempatan lagi, saya bisa men-sharingkan mungkin lebih banyak tentang pengalaman saya membangun agency, karena that was until tadi baru ceritanya sampai 2003 ya. Itu baru menjadi consultant, oke. 2004 saya mulai menjadi agency leader, oke. I start recruiting, saya mulai men-select, membangun tim saya, mengajarkan tim saya, membuat sistemnya, oke. So maybe next time bisa saya ceritakan lagi lebih detail lagi strategi-strateginya seperti apa. Tapi mungkin at the end of the day, I just want to show you one thing. Oh, okay, I have this. Oke, mungkin saya tunjukin, ntar ya. Oke. If possible, I can have a little bit more time. Semoga boleh ya. Oke. Thank you. Oke. Yes, dengan kesempatan nanti saya akan cerita lebih detail, tapi I want to show you this. Oke. Ini foto jadul ya. This is last time Mary Riana organizations. This is my team ya, semua anak muda, semua fresh graduate, semuanya S1, semuanya sarjana, and this is my management team pada saat itu, and I want to show you this. Yes, jadi karena tadi pagi saya ketemu sama Pak Rinaldi, and then I remember kayaknya waktu itu sempat pernah ada foto sama Pak Rinaldi deh. Pengen kasih lihat Pak Rinaldi, I hope you remember this picture. Ini adalah my President's Club moment. Ini waktu itu di Hawaii.
Jangan gagal fokus ya. Aduh, itu muka saya kacau banget pada saat itu. Masih berantakan, masih kacau. But I want to show you this. Oke, ini adalah this is my President's Club ya. Ini waktu itu di Hawaii tahun 2006 gitu sama Pak Rinaldi. Dan pada saat itu saya berhasil mengqualify in President's Club as a leader ya. Jadi kalau sebelumnya I was qualified as an agent, at that time I was qualified as a leader gitu. Jadi itu again menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa, semua mampu. And last but not least, nanti kita cerita-cerita tentang leadernya next time ya, in the next opportunity. Tapi I want to end my speech with this. Oke, kalau tadi saya sudah bilang tentang usaha, tentang kerja keras, tentang fokus, tentang disiplin. Oke, yes, memang kita harus melakukan semua itu, tapi at the end of the day, yang paling penting adalah in any time, mau saat muda, mau saat susah, have faith and be grateful. Milikilah keyakinan dan terus-menerus mensyukuri apa yang ada, mensyukuri kesempatan yang masih ada pada saat ini, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berjuang, kesempatan untuk bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Dan saya bisa bilang bahwa menurut saya saat-saat paling sulit itu adalah saat-saat di mana kita sudah berusaha, kita sudah berjuang, kita sudah bekerja keras, tapi belum ada hasilnya. Apakah Anda pernah mengalami masa-masa itu? Saya pun juga pernah mengalami masa-masa itu. Masa-masa di mana saya sudah berjuang tapi kok belum ada hasilnya. Pasti pernah. Dan di saat-saat itu terjadi, di saat-saat saya hampir menyerah, saya selalu ingat pacar saya yang sekarang jadi suami saya, beliau selalu mengingatkan, biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita nanti ketika kita sukses. Dan hal itulah, hal sederhana seperti itulah yang akhirnya membuat saya bangkit lagi, membuat saya mencoba lagi. Karena saya selalu ngebayangin suatu saat nanti ketika saya sudah sukses, saya selalu ngebayangin ketika saya nanti udah jadi nenek-nenek muda tentunya. Saya pengen banget ngumpulin semua cucu-cucu saya dan saya pengen bilang ke dia, tahu nggak sih, dulu ya, nenek itu adalah nenek yang tangguh, nggak pernah menyerah, selalu berjuang, selalu berusaha. Makanya kita sekarang bisa sukses. Makanya kalian semua cucu-cucuku tercinta bisa menikmati kesuksesan. Karena nenek nggak pernah menyerah. Karena saya selalu bangkit dan selalu mencoba. Dan saya selalu ngebayangin seperti itu. Dan saya merasa sangat bersyukur bahwa ternyata saya bisa menceritakan pengalaman hidup saya bukan hanya kepada anak dan cucu saya nantinya, tapi juga kepada Anda semua yang hadir di sini. Lewat buku, lewat radio show, lewat seminar, lewat film Mary Riana yang diangkat dari kisah nyata hidup saya. Dan disitulah saya selalu bilang bahwa hidup itu bukan untuk kita tangisi, tapi hidup itu untuk kita syukuri dan kita perjuangkan. Dan kalau mungkin Anda sekarang sudah berada di dalam kesuksesan, mungkin Anda sudah berhasil menjadi seorang leader, Anda sudah berhasil menjadi Star Club, President Club, mendapatkan kebebasan finansial, terus Anda berpikir untuk apa ya susah-susah lagi? Well, some people they work for profit, some people they work because they have passion, but above all, some people and they work because of purpose, untuk tujuan. What is the purpose? Rasa syukur saya bukan hanya ketika saya bisa mencapai kesuksesan bagi diri saya sendiri, tapi ketika saya bisa membagikan kesuksesan itu dan bahkan menciptakan kesuksesan itu di kehidupan orang banyak, bahkan kehidupan mereka. Ketika saya kembali ke Indonesia tahun 2014, it was not an easy decision. I can tell it was not an easy decision. Keputusan untuk memulai sesuatu yang baru di Indonesia dan meninggalkan yang sudah baik di Singapura, meninggalkan tim-tim saya dan mempercayakan itu ke tempat lain dan seterusnya. It was not easy. But I remember that I think that definitely kalau saya sudah melakukan hal yang baik, hasilnya pasti akan baik. Dan I always appreciate, kadang kita nggak tahu apa yang sudah kita lakukan terhadap orang lain, dan saya always appreciate when people already successful. Ini adalah salah satu dari begitu banyak hal. Oke, saya ingin tunjukkan kepada Anda, like, this is last time one of my agent, namanya Prudence, bahkan ada di buku ini. Ada di buku ini, ada di halaman belakang ada fotonya. And sometimes
I feel very grateful. Kadang-kadang saya merasa sangat terharu ketika seseorang itu nggak melupakan, dan out of the blue sometimes dia selalu memessage saya, dan I remember this. Oke, jadi pada satu day suddenly he messaged me dan dia thank you who brought her into the career, untuk mengguided yang sudah guided me along selflessly, who give me the confidence and encouragement when I'm down, and who find someone who really cares about me even after you leave the industry. And she owe me a lot, that's what she said. Dan kadang ketika kita mungkin masih menjadi leader, terus ada agent kita berterima kasih kepada kita, kita feel grateful. But sometimes even more grateful ketika kita tidak menyangka bahwa orang yang sudah bertahun-tahun yang kita pikir sudah melupakan ternyata masih mengingat, oke? Dan and if you remember her, untuk beberapa dari kalian yang mengerti, oke, I'll show you. Ini last year, jadi she was the number one in Singapore right now, oke? Ini tahun lalu dia selalu mengupdate me, jadi dia bilang dia baru aja mendapatkan award dari selesai awards night, and she collected 5 awards tahun lalu, ya. Number 1 in President Club, number 1 in API, number 1 in Protection Sales, number top consultant in Sam Assure, and so on. Dan I remember her karena saya selalu bilang, jadi ketika pertama kali dia mulai, dia selalu nggak percaya diri, dan dia anak perantauan juga dari China, dan saya selalu bilang you are just like me. Ketika saya melihat dia, saya melihat energi yang luar biasa, saya melihat kemauan yang luar biasa, saya lihat conviction. Walaupun mungkin pada awalnya bahasa Inggrisnya masih kurang, tapi I believe in her and I told her you will achieve great things one day. Jadi ketika dia akhirnya bisa berhasil, I feel very grateful. Dan kalau kalian mungkin kayak bulan lalu ada MDRT in Asia or something, yeah, she was one of the speaker by the way. Jadi it's amazing when you see apa yang kalian lakukan itu bisa berdampak, bukan hanya kalian menjadi agency leader yang baik, tapi kalian bisa menggroom orang-orang yang baik. Every success leaves clue. Dan again, do it for a purpose, do it for legacy. Ini salah satu hal yang membuat saya terus melakukan apa yang saya lakukan hari ini, karena saya tahu I really want to tell a great story untuk inspire other people. Karena ketika kita bangkit, ketika kita memutuskan untuk bangkit, ketika kita memutuskan untuk berjuang, it's not just about us, tapi bagaimana itu juga bisa menyemangati orang-orang lain. Itu juga bisa menyemangati orang-orang di sekitar kita, yang bahkan mungkin orang-orang yang bukan berada di industri itu. Ini salah satu amazing story that I want to share with you. Ini namanya Bayu. Saya ketemu sama dia tahun lalu di Singapura juga. Oke, dan ketika saya bertemu dengan dia waktu itu di Universal Studio, terus dia menunjukkan ke saya, Miss Mary ingat nggak ada foto ini? Dan dia menunjukkan foto yang di atas. Ya, begitu dia cerita. Tahu nggak ketika Miss Mary ketemu saya pada saat itu saya bisu. Dia tidak bisa berbicara dan dia menuliskan. Jadi dia komunikasi dengan saya itu lewat tulisan, ditulis. Oke, dan saya amazed, saya pikir, waktu itu kamu bisu, sekarang kamu bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya. Dan dia bilang pada saat dia kehilangan suaranya dan bisu dan tidak bisa berbicara, kehilangan semangat. Tapi ketika dia bisa mendengarkan saya, membaca bukunya, disitulah dia muncul punya semangat hidup lagi untuk berjuang, mengatasi keterbatasannya, dan akhirnya bisa menjadi sembuh dan bisa menjadi seperti yang sekarang. Sekarang she's one of the reporter, menjadi influencer bergerak di bidang news, ya, bayangkan. Oke, but again, semua ini saya bilang kepada Anda semua, create a history. Jangan hanya lakukan ini sebagai sebuah pekerjaan, tapi this is your chance to create your own story, to create your own legacy, Ini salah satu quotes yang saya suka banget dari Stephen Covey. Untuk apa sih kita hidup? I live, to love, to learn, and to leave a legacy. Kita ini hidup bukan hanya untuk berusaha dan berjuang, tapi untuk mencintai, untuk terus belajar, and finally to really leave a legacy. Leave a legacy. Kisah Anda berjuang di saat krisis saat ini tahun 2020 akan menjadi kisah yang luar biasa yang akan Anda ceritakan di kehidupan Anda kepada orang banyak dan memberkati banyak orang dan menjadi testimony, your own story. Dan again, you will never know. Tahun lalu saya suka banget ke Singapura untuk belajar, dan ini salah satu foto. Jadi ini tahun lalu waktu itu saya datang ini ke acaranya Gary V, ya, Gary V. Jadi itu ada ribuan orang, waktu itu saya duduk di VIP di depan, terus pas lagi break, terus ada yang nyamperin saya, terus dia bilang, are you Mary Riana?
Terus saya pikir, wah ini pasti orang Indonesia nih, karena biasanya kalau saya ke Singapura gitu kan, di acara-acara yang banyak orang-orang Indonesia selalu menyapa Miss Mary gitu kan, kenalan, minta foto dan seterusnya. Saya pikir orang Indonesia gitu ya nyapa saya. Terus ternyata dia bilang, no, I'm not Indonesian. Ternyata dia orang Singapura. Terus begitu saya bilang, yes, I'm Mary Riana. Terus dia kaget dan dia amazed. Dia bilang, wow, saya nggak pernah nyangka bahwa saya bisa ketemu kamu in person. Karena biasanya saya cuma ngeliat kamu waktu itu di Facebook ya, di social media. And then after that, dia cerita, dan ini message-nya. Ini yang dia message pada saya pada saat itu. Dan dia bilang bahwa saya tahu kisah kamu, orang Indonesia yang berjuang di dunia asuransi dan mengubah hidupnya. Dan he say he really touched. And finally, pada saat itu dia sebenarnya seorang delivery boy, McDonald delivery boy. Jadi orang McDonald, jadi apa ya, pengantar makanan di McDonald. Tapi karena dia terinspirasi akan kisah saya dan bagaimana saya berjuang pada saat itu di insurance industry, akhirnya dia memberanikan diri untuk terjun ke industri ini, dan akhirnya industri ini yang mengubah hidupnya. Dan akhirnya dia bisa berhasil, dia bisa mengubah hidupnya, memberikan kehidupan yang baik untuk keluarganya. I don't even know which company that actually he work, tapi at least saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa you will never know. Anda nggak tahu bahwa kisah Anda itu bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. And siapapun orang yang Anda temui, siapapun orang yang Anda ceritakan terhadap industri ini, mungkin itu akan menjadi kesempatan untuk dia untuk mengubah hidupnya. So don't just do it for profit, but do it for a passion, do it for purpose, untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, anyway, kalau yang penasaran di e-booknya saya tulis apa, ini ada e-book gratis, nanti Anda bisa lihat, dan juga bisa ada di aplikasi Mary Riana ya. Jadi semoga ini juga bisa menjadi berkat. Mungkin di lain kesempatan saya bisa cerita lebih banyak lagi, oke? Tapi bisa download aplikasinya juga, aplikasi Mary Riana, ada inspirasi, motivasi, semua ada di situ ya. But I really hope semoga yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, buat Anda semua. Oke, so anyway, this is apps-nya ya. Oke, ya sebelum Q&A mungkin terakhir saya pengen bilang again, I personally believe bahwa seperti apa Anda hari ini, seperti apa Anda di masa depan itu sangat ditentukan oleh hari ini. Hari demi hari terus berganti, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Dan apa yang Anda lakukan hari ini sangat mengubah masa depan Anda. So remember your ABC. With the right attitude, with a convictions, belief, and with the right choice. Saya yakin gak ada yang gak mungkin. Ingat seperti kata Mary Riana, gak ada mimpi yang ketinggian. Yang adalah niat dan usaha yang terlalu rendah. Kalau kamu ingin menjadi seorang Mary Riana, berarti kamu juga harus berusaha sekuat Mary Riana dan sedisiplin Mary Riana. Kalau kamu ingin bisa lebih dari Mary Riana, berarti kamu juga harus bermimpi jauh lebih besar dari Mary Riana dan jauh lebih tangguh dari seorang Mary Riana. And remember, like I said, jadikan 5 bulan ini di tahun ini menjadi 5 bulan terbaik yang pernah Anda dapatkan. Let's use this chance to create history, your own story, your own history. Dan kalau saya saja bisa, saya yakin kalian semua pun pasti bisa. Terima kasih, God bless you all. Thank you so much. Kapan-kapan kita sharing lagi. Thank you. Hai. Oke, suaranya agak. Miss Mary, wow luar biasa Miss Mary, thank you banget, terima kasih banyak. Aduh bener-bener 1,5 jam yang luar biasa banget Miss Mary, thank you banget ya. Sama-sama. Teman-teman agent yang ada di rumah atau dimanapun mereka mendengar dari tadi jam 10 ya, jam 10-an dari Miss Mary, bener-bener mungkin tadi lihat di kolom chat banyak banget udah nangis, terharu, luar biasa deh. Pokoknya saya sendiri, ini ketiga kalinya sebenarnya saya mendengar langsung, pernah ketemu langsung juga Bandung. Wow. Ada yang baru nih dari Miss Mary ini. Aduh, bener-bener gimana ya? Saya yakin banget hari ini aja kami teman-teman manajemen, termasuk saya juga mendapat banyak sekali chat. Pertamanya nggak bisa dapat nggak? Kapan bisa? Pokoknya pengen disimpan padahal udah denger gitu loh, Miss. So again, thank you banget, thank you so much ya, Miss Mary. Sama-sama. Yes, berharap nanti kita kalau ada waktu lagi, kalau ada kesempatan bersama Prudential, kita bisa dengar cerita yang baru lagi, pengalaman-pengalaman tentunya, dan tentunya hal-hal yang sekarang Miss Mary lakukan. Boleh. Dengan senang hati. Oke, Miss Mary, kita akan seperti yang tadi Miss Mary bilang, kita masih punya satu sesi lagi Q&A.
Yes, So, boleh. kita udah pilih beberapa pertanyaan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama Mary Riana. Oke. Yes. Oke, langsung masuk ya. Miss Mary bisa dengar saya ya? Bisa, tapi agak kecil sih, tapi it's fine. I can hear you. Bisa. Ya, bisa ya. Ini Iya. masih agak-agak, soalnya mind blowing banget, speechless gitu. Oke. Ya, tapi senang banget bisa nemuin foto sama Pak Rinaldi tuh gitu. Wow, I hope you still remember. Senang banget. Yes. But that shows one thing ya. Maksudnya menurut saya the trust with the company is very important. Apalagi during these times gitu. Maksudnya saya really appreciate. Maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang, I think Prudential is always giving their best gitu untuk orang-orangnya. Selalu have innovations. Tadi kalau saya ngelihat, wow ada banyak banget inisiatifnya. Kalian tuh kayak sekarang ya mau prospecting, mau jualan, mau rekrut tuh jauh lebih mudah dibandingkan zaman saya dulu. Oke, but ya itu definitely harusnya bisa jauh lebih sukses dari seorang Mary Riana lah. Iya, thank you banget. Yes. Oke, kita langsung go through ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, mungkin 5 pertanyaan, semoga ada waktu ya. Boleh. Kita langsung jawab, nanti saya kasih pertanyaan, Miss Mary langsung jawab satu-satu gitu ya, Miss ya. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Saya fans berat Mbak Mary. Mary ya, kita sepakati panggilnya Miss ya. Saya fans berat Miss Mary. Apa sih yang bikin Miss Mary yakin bahwa bisnis asuransi adalah jalan Miss Mary mencapai impian $1 juta sebelum usia 30 tahun? Terus, bagi tipsnya dong, gimana bisa strong jualan asuransi biarpun nggak punya market alami? Oke. Yes, harusnya tadi udah saya sharingkan kan. Jadi pertama, menurut saya kamu harus yakin dulu. Dan kenapa saya yakin? Oke, pertama karena saya sudah melihat buktinya, contohnya ada begitu banyak orang-orang sukses from zero to hero, from nothing to something gitu. Orang-orang yang mungkin awalnya juga sulit, orang-orang yang nggak punya kenalan apa-apa, orang yang hidupnya susah, tapi ketika dia berjuang, ketika dia jualan, ketika dia bersungguh-sungguh, oke, dan dia bisa mendapatkan kesempatan itu. And I really see that in this industry. Ini adalah industri di mana menurut saya the sky is the limit. Jadi kalau kamu mau gaji berapa, itu bukan bos kamu yang nentuin, tapi kamu sendiri gitu. You set your own salary, you set your own commission, oke? Dan dari situ kamu set target kamu set komitmen kamu. Jadi it's all in your power. Itu yang saya rasakan, itu yang saya yakini gitu. Jadi makanya begitu saya terjun ke industri ini pun saya merasa bahwa ini adalah jalan yang baik, jalan yang tepat. Tapi at the same time ya, again, saya juga pengen bilang kepada Anda semua, walaupun Anda sudah berada di jalan yang tepat, tapi kalau Anda nggak berjalan, sama aja bohong, nggak akan sampai ke tujuan. Okay, so you are in the right place, okay, in the right track. All you need to do is have faith and keep moving. Tetap berjalan, tetap melangkah gitu. Jadi itu sih yang saya yakini. Dan gimana caranya untuk bisa mulai walaupun nggak punya modal, nggak punya kenalan siapa-siapa, nggak punya niche market, nggak punya war market. Yang baru saja saya ceritakan selama 1,5 jam tadi, that's my way. Kalau kamu nggak punya kenalan orang yang kamu kenal, sekarang tanya, ada nggak orang di sekitar kamu? Ada, ya udah approach aja orang-orang yang kamu nggak kenal, ya kan? Tapi malu Miss Mary, ya itu banyak alasan. Again, jangan banyak alasan. Stop complaining. Remember yang kayak tadi kan? Nih, ABC orang-orang yang tadi nih. Angry, blaming, ya gimana mau sukses? Saya nggak kenal siapa-siapa Miss Mary. Gimana mau sukses? Ngomong aja belepotan. And then complaining, oke? Nggak mungkin. Ya again. Kalau misalnya Anda nggak punya niche market, ya go to the other market, go to the cold market, orang-orang yang kamu nggak kenal, orang-orang yang kamu nggak tahu, prospecting, door knocking, ya. Dan itulah yang saya lakukan juga dan saya disiplinkan waktu itu agent-agent saya, ya. Next time mungkin saya bisa ceritain sistem apa yang saya buat, how to actually make them become productive, ya. Oke, find a way. Yes. Faith and keep moving gitu ya, Miss Mary ya. Oke, semoga menjawab ya. Tadi dari siapa tuh? Yang kedua nih, Miss Mary, langsung go through ke pertanyaan kedua dari Pak Riki Simanjuntak. Semangat pagi Miss Mary, dari opening langsung energi yang positif banget. Thank you. Miss. Untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah,
apa sebenarnya titik akhir dari goals misi? Mengapa goals itu sangat penting buat seorang Mary Riana? Terus bagaimana membangun sebuah energi yang sangat antusias sampai dapat mentransfer energi itu ke audiens? Wow, titik terakhir ya. Nggak ada yang namanya titik terakhir. Selama saya masih hidup di dunia ini, selama Tuhan masih saya ada di dunia ini, berarti ada tugas yang masih harus saya selesaikan, masih ada tanggung jawab yang harus saya lakukan gitu. Jadi, tapi saya selalu punya resolusi. Jadi saya selalu buat 10-year resolution, ya, dimulai dari ulang tahun ke-20. Waktu itu resolusi saya adalah sebelum saya ulang tahun ke-30, 10 tahun saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial, bayar hutang-hutang, jadi orang sukses, membahagiakan orang tua. Oke? Dan akhirnya saya berhasil. Terus ketika saya ulang tahun ke-30, pada saat itu saya punya resolusi lagi. Jadi pada saat itu saya pengen bukan hanya mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang, khususnya di Indonesia. Oke? Dan itulah akhirnya membuat saya kembali ke Indonesia. That's my resolution. Dan kebetulan bulan Mei kemarin saya baru aja ulang tahun ke-40. Wah. The big 40 ya, 40. Thank you. Dan banyak orang juga, apa nih mimpi lagi? Yes, of course, I still have dreams. Pokoknya selama saya masih hidup berarti ada tujuan yang harus saya lakukan gitu, ada tugas yang harus saya selesaikan. Jadi mimpi saya sekarang di usia saya yang 40, in the next 10 years, ya, saya ingin bisa menciptakan dampak positif untuk dunia dari Indonesia. That is something that I will do, okay? Dari Indonesia. Jadi Indonesia harus tahu, dunia itu harus tahu kehebatan Indonesia dan orang-orang Indonesia dan cerita-cerita yang ada di Indonesia. Jadi itu sih yang menjadi fokus saya. Jadi again, hidup itu you have to work not just for profit but is purpose and also passion. Jadi itu sih menurut saya. Itu yang benar-benar khas banget dari seorang Mary Riana juga, passionnya benar-benar transfer spiritnya bisa Thank you. Thank you. Thank you. Oke, pertanyaan ketiga nih Miss ya, dari Ibu Fitria Skastari. Semangat pagi Miss Mary. Who is my what? Who is your role model? My role model, oke. Wow, waktu saya kuliah, saya terinspirasi banget sama Anthony Robbins. Tony Robbins, it's my big inspiration. Kenapa? Karena zaman kuliah dulu awal kan susah ya. Ngumpet-ngumpet makan roti di toilet, hidup dengan keterbatasan gitu. Terus one day I read a book dan saya tahu cerita tentang Tony Robbins. Dan bagi saya Tony Robbins itu kan multimilioner. Dia orang hebat dan dia memotivasi dan bahkan menjadi memberikan inspirasi bagi banyak orang ya, Nelson Mandela, Bill Clinton dan banyak orang-orang tokoh lainnya. Tapi begitu saya baca kisahnya dan saya terkaget-kaget. Kenapa? Karena begitu saya tahu he was once a janitor. Jadi ketika Tony Robbins masih muda itu sebenarnya dia janitor itu orang yang tugasnya ngebersihin WC gitu. Jadi ketika saya lagi makan roti di toilet dengan sedihnya gitu ya, meratapi nasib, terus saya sadar akan hal itu, saya pikir astaga, wow, orang ini aja dari yang kerjanya bersihin WC bisa jadi multimilioner dan orang sukses dan menginspirasi banyak orang di dunia. Apalagi saya gitu. Setidaknya hidup saya masih lebih baik dari dia. Setidaknya saya nggak ngebersihin WC gitu. Setidaknya saya masih kuliah. Ya mungkin saya makan roti di WC gitu. Tapi kan setidaknya saya masih kuliah. Saya masih punya begitu banyak kesempatan. Masih ada begitu banyak hal yang saya bisa lakukan. And that's when I started to saya merasa malu terhadap diri saya sendiri. Karena kalau selama ini saya komplain, selama ini saya marah, selama ini saya merasa bahwa nasib saya sial banget, kok begini banget, kok hidup nggak adil. Ternyata masih banyak kok orang-orang yang sebenarnya hidupnya nggak seberuntung kita, tapi mereka masih berusaha, mereka masih meng-appreciate hidup, mereka masih mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh gitu. Dan disitulah saya sadar bahwa ya hidup saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga tanggung jawab saya. So again, change from angry, blaming, and complaining to become the right attitude, ya kan? Believe, percaya bahwa saya mampu, percaya bahwa masa depan saya lebih indah, percaya bahwa suatu saat nanti saya akan bisa menceritakan masa sulit ini dengan kemenangan dan menginspirasi orang-orang yang juga sedang mengalami masa sulit gitu. And I choose to stand up, I choose to get up gitu dan gak menyerah dengan keadaan. Jadi again, it's always the ABC, formula ABC yang saya harap Anda catat dan ingat di hati.
Yes, aduh so good, keren banget. Thank you. ABC, Thank you. Choice. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Miss ya. Yes. Dari Julia nih. Selama jadi agent Prudential, komplain apa yang pernah Miss Mary hadapi dari nasabah? Yang paling dahsyat ya katanya. Dan solusinya apa? Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat ya, tapi Wow. Komplain ya, wow, oke. Ya, pertama biasanya saya bukan orang yang tiba-tiba mengingat-ingat komplain seperti apa dan seterusnya. Tapi yang namanya komplain itu pasti ada ya, maksudnya. Sometimes kadang-kadang mungkin orang nggak mengerti gitu kan produknya dan seterusnya. Tapi saya ingat banget waktu itu pernah ada customer yang mungkin awalnya angry karena dia nggak tahu, nggak ngerti. Akhirnya ya udah saya ketemuin dengan tenang hati, saya jelaskan ulang lagi. Tapi justru dari marah itu jadi kesempatan saya untuk jual dan akhirnya malah upgrade policy-nya loh. And this true, ini benar-benar true story. Jadi ada orang yang kita berpikir tuh komplain. Kadang-kadang saya juga saya masih ingat banget nih ada seorang prospek ya. Jadi ini waktu itu masih prospek. Jadi wah kalau prospek ini ngomong kesannya kayak komplain gitu. Wah kesannya ngomongnya marah-marah. Semua ngomongnya wah marah-marah, ini gimana sih begini bla bla bla, ini gimana sih? Tolong jelasin dong gimana. Tapi tapi saya sadar ketika dia ditelepon sama anaknya, ditelepon sama siapapun juga, ternyata memang cara ngomongnya seperti itu. Jadi sebenarnya dia memang cara ngomongnya nadanya ya memang dengan seperti itu. Jadi dia nggak lagi kayak komplain, nggak lagi marah, sebenarnya cuma lagi bertanya aja. So sometimes kadang-kadang persepsi kita ketika orang bertanya, ketika orang menanyakan sesuatu, ketika orang make enquiry gitu ya, jadi kita nggak boleh berpikir negatif dulu, kita nggak boleh berpikir bahwa there's something wrong, ini orang bisanya komplain doang gitu kan. Enggak, we have to take it neutrally gitu dan coba untuk mendengarkan apa concernnya, apa kendalanya, apa yang menjadi permasalahannya, coba didengarkan dan coba cari solusinya bersama gitu. Jadi menurut saya itu sih nggak masalah sih, penolakan, komplain itu satu hal yang biasa ya, tapi kita juga harus menyikapinya dengan baik ya, jangan melihat itu sebagai sebuah hal yang negatif yang untuk dihindari, tapi untuk kita hadapi dan kita cari tahu permasalahannya seperti apa, dan itu bisa menjadi kesempatan untuk kita bahkan upgrade. Yes, aduh, thank you. Karena pasti seorang Miss Mary Riana juga pasti ngalamin banyak hal yang nggak mudah kan, komplain-komplain atau apapun itu yang dihadapi tentunya sampai bisa seperti sekarang ini gitu ya Miss ya. Yes, pasti. Pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima ya. Kita sebenarnya pengen pertanyaan tapi waktu terbatas ya Miss ya. Kelima, Ibu Entin, Miss Mary boleh tanya nggak secara konkret optimisme seperti apa yang bisa kita dapatkan untuk meraih target-target penjualan di tengah situasi pandemi dan mayoritas orang alami masalah keuangan seperti saat ini? Optimisme konkret seperti apa? Optimisme konkret seperti apa? Oke. Jadi optimisme yang konkret menurut saya seperti ini. Kalau kalian adalah orang yang optimis dan yakin, itu sebenarnya kelihatan dari persiapan kalian. Jadi saya selalu bilang nih sama misalnya kayak dulu ketika saya lagi men-train agent-agent saya bisa bilang, kamu yakin nggak kalau kamu appointment ini kamu bisa closing, oke? Terus dia bilang, oh yakin, oke? Terus kalau saya yakin, biasanya saya cek tasnya. Ngecek apa? Saya ngecek tasnya, saya ngelihat di situ ada formulir pendaftarannya nggak, form untuk closingnya atau enggak. Zaman dulu kan harus pakai form ya, zaman sekarang mungkin cuma pakai iPad. Kenapa? Karena saya bilang kalau kamu yakin, berarti kamu harus datang dengan full persiapan, dengan quotation, dengan form yang mau dengan kwitansi gitu. Jadi ya benar-benar seperti kayak memang kamu lagi mau closing gitu. Sometimes kadang-kadang orang bilangnya optimis tapi kenyataannya yang dipersiapkan nggak seperti kayak orang optimis gitu, kayak datang appointment cuma udah berpikir ya wah nanti bakal ditolak, nanti bakal seperti ini, ya udah kalah duluan. Jadi kalau menurut saya itu contoh bukti nyata bahwa kamu adalah orang optimis dan kamu datang untuk closing, kamu harus siapin semuanya, ya termasuk form-formnya, termasuk quotationnya gitu, yang kamu sudah harus prepare. Jadi kamu sudah membayangkan ini akan terjadi. Bukan berarti nggak akan ada objection ya, pasti akan ada gitu. Tapi ya you have to go through that. Dan menurut saya itu sih salah satu contoh konkret. Nah kalau di sekarang nih, honestly speaking, saya bisa bilang bahwa di masa-masa krisis seperti ini, COVID-19, justru menurut saya ini adalah saat yang paling tepat untuk Anda. Seriously, seriously, I'm not joking. Sekarang saya tanya, kalau Anda lihat kiri kanan, ada banyak masalah nggak?
Banyak orang punya masalah. Terus mereka bingung, iya Mas Mary nggak ada kesempatan nih. Banyak orang semua masalah, nggak ada kesempatan. There is no opportunity. I said you're wrong. Semakin ada masalah, oke, masalah itu adalah kesempatan. Kalau kamu lihat orang punya masalah dan kamu punya solusi untuk bisa mengatasi masalah itu, that's your opportunity. Itu adalah kesempatan kamu. Ada orang sekarang punya masalah, aduh takut nih sekarang kesehatan, wah takut nanti kalau saya sakit gimana. Itu masalah. Kalau kamu punya solusi untuk bisa men-solve masalah itu adalah kesempatan untuk kamu. Banyak orang khawatir, waduh ini COVID ini tercovered nggak ya? Nanti kalau saya sakit ini asuransi saya yang sekarang tercovered nggak ya? Banyak orang masalah karena mereka nggak ngerti mereka punya asuransinya apa. That's your opportunity. Kalau gitu boleh deh saya review. Boleh nggak kalau gitu kita ketemu Zoom meeting deh gitu kan? Saya review, saya lihat ini exclusionnya apa, sudah tercover fully atau belum. That's your opportunity. Ya kan banyak orang, aduh ya saya baru di PHK, gimana nih nggak ada income. Masalah. If you have solution to that problem, that's opportunity for you. Kamu bisa recruit, kamu bisa. So I think there is so many opportunity. Tergantung bagaimana kamu mau melihat, tergantung bagaimana cara pandang Anda. You see this as a really a crisis dan Anda mengasihani diri Anda sendiri, atau Anda melihat, wow semua orang lagi diem nggak bergerak nih. Berarti ini kesempatan saya. Kalau saya pengen jadi juara 1, saya pengen mengejar, ya this is my chance, ini kesempatan saya. So again, it depends on you. Tergantung bagaimana cara Anda melihat hidup ini. Wow, thank you banget Miss Mary, thank you banget. Ya, sebalik lagi ke persepsi kita ya, kalau ini jadi masalah, ya jadi masalah, dia jadi susah. Tapi kalau jadiin tantangan, jadi kesempatan gitu ya, Miss ya. Sekalipun pandemi, or whatever, kita benar-benar bisa pakai. Thank you banget loh Miss. Untuk jawaban-jawaban singkat, tepat, tapi benar-benar saya yakin benar-benar menguatkan banyak teman-teman agensi hari ini. Dan yuk boleh teman-teman di rumah kita masing-masing kita kasih virtual applause untuk Miss Mary hari ini yang sudah sharing luar biasa, passionate banget, semangat banget. Thank you sekali lagi once again. Sampai ketemu di event selanjutnya ya Miss. Thank you dan sukses. Selamat pagi. Thank you Miss. Aduh, saya kayaknya kalau bilang thank you terus kayaknya nggak habis-habis, tapi waktu kita sudah terbatas banget teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan tapi saya yakin waktu yang kita pakai dari tadi jam 9 itu benar-benar adalah waktu yang sangat berharga. Dari pagi tadi kita dengar Pak Jens opening remarks, kemudian juga kita dengarkan Ibu Nini dengan syariah challenge-nya, kemudian dengan Pak Rusli dengan power message, dan kita juga mendengar Ibu Mary-Riana, Miss Mary-Riana. Benar-benar hari ini kita dapat lagi penguatan yang luar biasa untuk kita mengisi bulan Agustus kita dengan hal yang luar biasa tentunya. So once again, terima kasih untuk semua yang hari ini sudah berpartisipasi, semua jajaran manajemen, semua SLT dan BOD yang sudah hadir, semua teman-teman manajemen, semua leaders, semua agent, semuanya. Thank you so much. Dan Bapak Ibu, hari ini seperti yang tadi saya sudah bilang, kita sudah dapat banyak, tapi satu yang paling penting adalah kita take action, fokus. Kita benar-benar harus melakukan action, itu yang paling penting. Setelah kita mendengar sekian banyak, setelah kita punya inovasi, amunisi, semuanya, tapi satu yang pasti, kita melakukan action. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi link survei. Bisa muncul mungkin link surveinya? Di saya agak freeze ya. Oke, di link survei di layar Bapak Ibu. Nanti di akhir acara juga akan kami tampilkan kembali link survei ini. Buat apa? Untuk nanti kami bisa memberikan acara yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi untuk semua kesediaan waktu Anda, dan pastikan bulan Agustus ini jadi bulan yang benar-benar luar biasa. Kita penuh semangat, kita benar-benar passionate untuk melakukan bagian kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, saya Irin Samantha pamit undur diri, tetap semangat, sehat selalu, dan sampai berjumpa di acara selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Selamat pagi.